Untuk menghadapi desakan pernikahan dari kakak perempuan saya sengaja berpura-pura menjadi orang bodoh saat melamar dan menatap pantat kata untuk memenangkan keuntungan bermain kartu yang tidak masuk akal. Orang-orang yang menonton menertawakan saya karena memang orang bodoh, tetapi saya tidak menyangka Ibu Tang langsung bertepuk tangan dan bersorak, bersikeras untuk menikahkan putrinya dengan saya. Karena putri yang ingin dinikahkan oleh Ibu Tang ini bukanlah putri kandungnya, tetapi dilahirkan oleh selir di rumah, agar Tang Yanrong menjalani kehidupan yang pahit selamanya. Jadi dia sengaja memilih saya, orang bodoh ini. Setelah Tang Yanrong mengetahui hal ini, hatinya sudah mati rasa, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saya sebenarnya adalah pemuda yang baik dari abad ke-21, tetapi secara tidak sengaja melakukan perjalanan ke desa Qin dan menjadi putra bodoh dari tuan tanah kecil, dan kemudian memiliki seorang kakak perempuan yang suka khawatir. Dan seorang adik perempuan berusia 5 tahun yang imut dan bodoh. Waktu dengan cepat tiba pada hari pernikahan. Saya menunggang kuda dan memimpin tim untuk menjemput pengantin. Setelah tiba di kediaman Tang, karena Liu Si takut Tang Yanrong akan membuat masalah, jadi setelah saya datang, dia tidak mempersulit saya. Biarkan saya membawa Tang Yanrong pergi. Setelah kembali ke desa Qin, kami melakukan upacara pernikahan sesuai prosedur, dan kemudian pengantin wanita dibawa ke kamar pengantin. Setelah semua penduduk desa kenyang dan pergi, saya kemudian berjalan menuju kamar pengantin. Sampai saat ini, saya belum pernah melihat seperti apa rupa Tang Yanrong. Jadi saya merasa bersemangat dan gugup. Konon Tang Yanrong sangat cantik dan mahir dalam seni musik, catur, kaligrafi, dan lukis. Tetapi karena belum melihatnya secara langsung, saya sedikit gugup. Setelah membuka pintu dan memasuki kamar pengantin, saya datang ke samping tempat tidur dan ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian saya membuka kerudung merah di atas kepala Tang Yanrong. Setelah kerudung merah dibuka, wajah cantik yang mempesona terungkap. Bahkan saya, yang terbiasa melihat berbagai wanita cantik di generasi selanjutnya, juga langsung terpikat oleh kecantikannya. Saya tidak menyangka Tang Yanrong begitu cantik. Saya benar-benar menemukan harta karun. Memikirkannya, saya tidak bisa menahan diri untuk melihatnya lagi. Tetapi pandangan ini membuat saya tercengang, karena wanita cantik seperti itu saat ini meneteskan air mata. Jantung Tang Yanrong berdebar kencang. Meskipun dia sudah memikirkan solusinya, berpikir untuk mencari kesempatan untuk bercerai dengan saya di masa depan. Tetapi ketika dia benar-benar menikah, dia masih tidak bisa menahan kesedihan. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Setelah melihat kerudung dibuka, dia sedikit khawatir pihak lain akan menggunakan kekerasan padanya. Untuk sesaat, Tang Yanrong tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan untuk melihat pihak lain pun dia tidak berani. Saat dia menundukkan kepala dan menangis, saya yang duduk di sampingnya tiba-tiba bangkit dan pergi. Saat berjalan ke pintu, Tang Yanrong bahkan mendengar desahan. Akhirnya, saya tetap pergi. Tentu saja saya mengerti mengapa Tang Yanrong menangis. Ini bukanlah pernikahan yang didasari cinta. Dulu saya juga menolak seperti itu. Apalagi Tang Yanrong, dan alasan mengapa dia menikah tidak lain hanyalah karena terpaksa. Saya tahu saya bisa menggunakan kekerasan, tetapi saya tidak ingin melakukan itu. Tang Yanrong sudah menderita banyak keluhan di keluarga Tang. Setelah menikah, bagaimana saya bisa tega menindasnya lagi? Mungkin sekarang Tang Yanrong tidak bisa menerima saya, tetapi saya percaya dengan usaha saya sendiri. Bukanlah hal yang sulit untuk membuat Tang Yanrong berubah pikiran. Ketika keduanya memiliki dasar emosional, semuanya akan berjalan lancar. Saya pergi. Saya ingin menggunakan tindakan saya untuk membangkitkan reaksi Tang Yanrong. Hanya saja kepergianku di sisi Tang Yanrong adalah situasi yang berbeda. Dia memang orang bodoh. Tang Yanrong diam-diam mencela, meskipun dia sangat bersyukur aku tidak melakukan apapun padanya, tetapi menghadapi pria seperti ini yang tidak tergerak oleh wanita cantik, selain bodoh, apalagi, setelah aku pergi. Pelayan Tang Yanrong, Xiao Qing, masuk ke kamar pengantin. Nona, Anda benar-benar hebat, dengan beberapa kata Anda berhasil membodohi King Tian. Tang Yanrong menggelengkan kepalanya, aku tidak mengatakan sepatah kata pun, dia masuk dan menatapku. Lalu pergi, hanya melihat sekilas lalu pergi. Apa maksudnya ini? Apakah dia jijik pada Nona? Aku juga tidak tahu, mungkin dia bodoh. Xiao Qing menjawab, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Nona, ruangan ini sangat sejuk. Aku hampir mati kepanasan di luar tadi. Cuacanya sangat panas, seharusnya suhu di luar ruangan pada malam hari lebih rendah dari suhu di dalam ruangan, tetapi setelah Xiao Qing masuk, ruangan ini terasa lebih sejuk dari di luar. Ini membuatnya merasa aneh. Dan setelah Xiao Qing mengatakan ini, Tang Yanrong tiba-tiba menyadari. Suhu di kamar pengantin jauh lebih sejuk daripada suhu di kamar sampingnya. Mereka saling bertatapan sejenak, Tang Yanrong bertanya. Apakah di luar hujan? Xiao Qing menggelengkan kepalanya, aku baru saja masuk dari luar, tidak hujan. Setelah diselidiki, Tang Yanrong akhirnya menemukan penyebabnya. Air disimpan di atap. Membiarkan air hujan jatuh, membentuk tirai hujan, seperti hujan, yang dapat menurunkan suhu ruangan. Nona sangat pintar. Apakah ini dibuat oleh King Tian? Tang Yanrong mencibir.
Mampu memikirkan cara ini, dan bisa membuat air hujan bersirkulasi, pasti orang yang pintar. King Tian orang bodoh, seharusnya tidak bisa melakukan ini. Terhadap King Tian, Tang Yanrong agak jijik, Xiao King juga merasa apa yang dikatakan nonanya masuk akal. King Tian adalah orang bodoh, bagaimana mungkin dia bisa membuat barang yang begitu indah? Nona, hari sudah larut, Anda sebaiknya istirahat lebih awal. Xiao King akan membantu Anda mengusir nyamuk. Berbicara sampai di sini, Xiao King tiba-tiba merasa curiga. Nona, apakah Anda tidak menyadari? Sepertinya tidak ada nyamuk di kamar pengantin ini terlalu aneh. Dulu ketika mereka berada di kediaman Tang, hampir setiap malam mereka menderita gigitan nyamuk. Jika Xiao King tidak terus mengusir dan menampar nyamuk di sampingnya, Tang Yanrong tidak akan bisa tidur sama sekali. Setelah Xiao King mengatakan itu, Tang Yanrong langsung menyadari apa yang terjadi. Situasi di perkebunan Qin malam ini benar-benar di luar pengetahuannya. Nona, aku menemukannya. Ternyata benda ini. Tapi, apa ini? Tang Yanrong mendekat dan melihat nyamuk bakar itu. Dia bisa melihatnya dengan jelas. Adapun Wu Diyuan, dia sangat bingung dengan nyamuk bakar ini. Tentu saja, wajar jika mereka tidak mengerti. Bagaimanapun, benda ini baru ditemukan di masa depan. Hanya saja aku menciptakannya lebih awal. Keesokan paginya, setelah aku bangun, aku membawa kepala pelayan Fubo untuk memotong Artemisia argi. Xiao Di dipanggil oleh Xiao King ke Tang Yanrong. Meskipun Tang Yanrong tidak menyukaiku, dia sangat menyukai gadis yang lucu seperti Xiao Di. Xiao Di, sapu di sini. Xiao Di tidak takut pada orang dan melompat-lompat. Tang Yanrong berkata, kamu sangat cantik, lebih cantik dari kakak perempuan. Xiao Di sangat manis dan membuat Tang Yanrong semakin menyukainya. Namun, hatinya saat ini dipenuhi amarah, jadi dia tidak banyak bicara omong kosong. Setelah mendekati Xiao Di, dia langsung ke pokok permasalahan. Xiao Di, apa itu kincir air di luar? Mendengar pertanyaan Tang Yanrong, Xiao Di sangat bangga. Itu adalah kincir air otomatis yang ditemukan oleh kakak tertua. Itu penting untuk membuat rumah menjadi sejuk. Rumah akan sangat sejuk dengan benda itu. Kakakmu yang menemukannya? Ini benar-benar membuat Tang Yanrong panik. Hari ini ada orang bodoh, tunggu sampai kakak kembali, kakak ipar. Biarkan kakak membuat daging babi merah untuk dimakan. Xiao Di sangat ingin makan. Xiao Di ingin makan daging babi merah tetapi dia malu mengatakannya. Jadi dia ingin membujuk Tang Yanrong untuk mengatakannya. Pada saat ini, Tang Yanrong sudah bingung. Jika semua benda ini benar-benar ditemukan oleh King Tian, bagaimana mungkin dia idiot? Namun, hanya berdasarkan perkataan King Xiao Die. Sulit baginya untuk percaya bahwa semua ini adalah perbuatanku. Jadi dia ingin mencari kesempatan untuk mengujinya perlahan di masa depan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sepertinya menyukai tempat ini. Tentu saja, dia hanya menyukai tempat ini. Adapun rumah dan orang yang membuat nyamuk bakar, dia masih tidak menyukaiku. Aku dan Fubo kembali dengan membawa banyak Artemisia argi. Kemudian dari desa Qin, aku memberi nama nyamuk bakar itu Yeli Siang Nyamuk Bakar. Karena Xiao Di mengatakan bahwa Tang Yanrong ingin makan babi merah buatanku, jadi aku turun tangan sendiri untuk memasaknya dan berencana memberikannya untuk dia cicipi. Setelah panci besar daging babi yang direbus selesai dibuat, Xiao Di tidak bisa menahan diri untuk mengambil semangkuk untuk dimakan, tetapi aku memukul punggung tangannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa iparmu ingin makan, jadi kamu memintaku untuk membuatnya? Berikan dulu pada iparmu. Tentu saja aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pasti Xiao Di yang ingin makan, jadi dia menggunakan nama Tang Yanrong untuk memintaku membuatnya. Tapi aku tidak akan mengungkapkannya. Menggoda Xiao Di seperti ini cukup menyenangkan. Juga, sudah saatnya membuat Tang Yanrong dan Xiao Di lebih kaya. Tapi makanan yang biasanya dia makan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan daging babi yang direbus. Xiao Di cemberut. Tetapi masih buru-buru membawa semangkuk besar daging babi yang direbus ke kamar Tang Yanrong. Karena cuaca di luar sangat panas. Dalam 2 hari terakhir, Tang Yanrong pada dasarnya tidak keluar. Dia agak tergila-gila pada pria yang menghibur dirinya ini. Namun, meskipun dia tidak keluar, dia juga meminta Xiao Di untuk mencari tahu segala sesuatu tentangku. Xiao Di, akhir-akhir ini King Tian terus membuat obat nyamuk untuk dijual. Kudengar bisnisnya sangat bagus. Dia bisa menjual lebih dari 10.000 koin setiap hari. Mendengar tentang menjual lebih dari 10.000 koin, Tang Yanrong sedikit terkejut. Meskipun keluarga Tangnya kaya dan biasanya berbisnis, tetapi lebih dari 10.000 koin sehari. Banyak toko keluarga Tang mereka tidak bisa melakukannya. Nona, ada lagi. King Tian akan membuat daging babi yang direbus di siang hari. Mengenai daging babi yang direbus, Tang Yanrong dan Xiao Di hanya mendengar tentangnya dari Xiao Di, meskipun sedikit penasaran. Tetapi sebelum mencobanya, mereka tidak terlalu menantikannya. Mereka pikir rasanya akan sama seperti daging babi biasa. Terlebih lagi, wanita muda seperti Tang Yanrong biasanya tidak terlalu sering makan daging babi. Saat mereka berdua sedang berbicara,
Xiao dimasuk membawa semangkuk besar daging babi yang direbus. Daging babi yang direbus sudah datang. Xiao meletakkan semangkuk daging babi yang direbus di atas meja, lalu menatap dengan mata memelas. Tang Yanrong dan Xiao Di melihat daging babi yang direbus di dalam mangkuk, mereka semua merasa nafsu makan mereka meningkat. Tetapi memikirkan itu adalah daging babi, Tang Yanrong tidak terburu-buru untuk makan. Melainkan pertama-tama memberi Xiao Di dan Xiao Di sepotong masing-masing. Xiao Di diam-diam sudah memakan sepotong di jalan. Tetapi sekarang Tang Yanrong memberinya sepotong lagi. Dia masih tidak ragu-ragu untuk mengambil sumpit dan memakannya. Kecepatannya sangat mencengangkan. Xiao Di ragu-ragu sejenak. Kemudian dengan lembut mengambil sepotong dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, setelah memakan sumpit ini, dia tiba-tiba berseru, "Enak sekali." Kemudian dia makan dengan lahap. Menyantap sepotong daging babi yang direbus hingga bersih. Tang Yanrong menatap semangkuk daging babi yang direbus ini, merasa sangat bingung di hatinya. Benarkah sana itu? Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil sepotong. Enak. Enak sekali. Setelah Tang Yanrong memakannya, dia langsung merasa mulutnya penuh aroma. Dia belum pernah makan daging seenak ini sebelumnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa di masa depan, dirinya mungkin tidak bisa hidup tanpa daging babi yang direbus. Kenapa makan daging bisa seenak ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk makan lagi. Baru berhenti setelah seluruh potongan daging habis, tetapi dia masih merasa ingin makan lagi. Sama sekali tidak terasa dirimu makan. Akhirnya, semangkuk besar daging itu dengan cepat disantap habis oleh mereka bertiga. Setelah Xiao dikenyang, dia berlari keluar. Tang Yanrong duduk di dalam rumah. Menatap Xiao Qing. "Xiao Qing, apakah kamu yakin King Tian itu orang bodoh?" Saat ini, Xiao Qing juga merasa bingung. Mengenai obat nyamuk dan daging babi yang direbus, jika ada yang mengatakan bahwa orang yang menemukan ketiga hal ini adalah orang bodoh, maka dialah orang yang benar-benar bodoh. Nona, saat saya bertanya-tanya, orang-orang di sini mengatakan hal itu. Siapa sangka menantu begitu hebat. Saat ini, Xiao Qing tidak langsung memanggil namaku, tetapi menggantinya dengan menantu. Ketiga hal itu sudah membuatnya mengubah pandangannya padaku, terutama daging babi yang direbus. Setelah terdiam beberapa saat, Tang Yanrong berkata, "Pergi panggil King Tian kemari. Aku ada urusan dengannya." Xiao Qing mengangguk dan berlari keluar. Di halaman tempat pembuatan obat nyamuk, saat menemukanku, dia masih sedikit canggung. "Menantu, Nona meminta Anda pergi ke kamar tidur." Aku mendengar Tang Yanrong ingin menemuiku, hatiku diam-diam senang. Kurasa pasti karena obat nyamuk dan daging babi yang direbus. Membuat Tang Yanrong mengubah pandangannya padaku, jadi dia ingin mengajakku bicara. Kemudian, setelah memberi perintah kepada orang lain, aku pergi ke kamar pengantin. Ini adalah kedua kalinya aku memasuki ruangan ini setelah menikah. Dan juga kedua kalinya aku melihat pengantinku. Tang Yanrong yang mengenakan gaun putih. Tampak agak polos. Duduk di depan jendela, dia sangat cantik dan tanpa celah. "Nyonya, ada apa memanggilku?" Kata-kataku sangat tenang, tidak berbeda dengan orang normal. Tang Yanrong menoleh dan melirikku. Dalam hatiku, aku berpikir, orang yang begitu normal, bagaimana bisa dia bodoh? Xiao Qing ini benar-benar suka mengarang cerita. Lain hari, aku harus memberinya pelajaran yang benar. Setelah tenang, Tang Yanrong berhenti dan berkata, "Kita sudah menikah selama 3 hari. Besok kita akan kembali ke rumah Tang untuk mengunjungi orang tua. Suamiku, bersiaplah," kata Tang Yanrong. Dia mendorong sebuah kotak ke arahku. Aku sedikit bingung, lalu membukanya. Seketika, aku mengerutkan kening. Ternyata isinya adalah beberapa perak receh. "Nyonya, apa maksudnya ini?" Pulang kampung membutuhkan uang untuk membeli beberapa barang. Aku tahu suamiku telah menghasilkan banyak uang beberapa hari terakhir. Tapi ambillah ini, yang tersirat adalah hadiah untuk pulang kampung tidak boleh kurang. Dan uang yang aku hasilkan mungkin tidak cukup. Jadi, perak receh ini bisa membuatku lebih leluasa. Aku melirik Tang Yanrong, dia tersenyum tipis. "Karena ini tentang pulang kampung, serahkan urusan hadiah padaku saja. Uang ini adalah mas kawinmu, simpan saja." Karena aku menolak menerimanya, Tang Yanrong agak cemas. Jika hanya jamuan makan malam, tidak apa-apa untuk tidak menerimanya. Tapi dia membenci Liu Xi, ingin menggunakan kesempatan pulang kampung untuk membuat Liu Xi kesal. Bukankah Liu Xi ingin menjodohkannya dengan pria miskin? Kalau begitu, saat pulang kampung, semakin banyak hadiah yang dibawa, Liu Xi akan salah mengira Wan Feng adalah menantu kaya. Aku khawatir itu akan membuatnya menyesal untuk sementara waktu. Melihat ekspresi Tang Yanrong, aku langsung mengerti segalanya. Nyonya tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Liu Xi membantuku menikah dengan istri yang baik. Aku harus berterima kasih padanya. Hadiahnya pasti akan membuatnya puas. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi. Tang Yanrong menatap punggungku dengan sedikit bingung. Dia belum mengatakan apapun, tapi aku sudah mengerti segalanya. Bagaimana mungkin orang seperti itu bodoh? Kuncinya, dia bukan hanya tidak bodoh,
tapi juga sangat pintar hingga membuat orang tidak percaya. Sesaat hati Tang Yanrong tiba-tiba menjadi kacau. Setelah pergi, aku tidak bisa menahan diri untuk menghela napas panjang. Awalnya aku mengira Tang Yanrong memanggilku karena terpesona oleh bakatku. Aku tidak pernah menyangka itu hanya karena harus pulang kampung. Pasangan pengantin baru kembali ke rumah orang tua 3 hari setelah menikah dan harus membawa hadiah. Ketika aku melihat Tang Yanrong mengeluarkan perak receh, aku sudah menebak niatnya. Hanya saja, karena aku ingin membuat Tang Yanrong melihatku dengan cara yang berbeda. Aku tidak bisa menggunakan uang Tang Yanrong. Meskipun aku menghasilkan sedikit uang, tapi untuk pamer besok, uangku sepertinya masih kurang banyak. Ini membuatku sedikit khawatir. Saat itulah, Paman Fu bergegas menghampiriku. Tuan muda, ada beberapa pedagang di luar yang ingin bertemu denganmu. Mendengar itu, sudut bibirku menyunggingkan senyum sinis. Tepat waktu, silakan bawa mereka masuk. Setelah Paman Fu menerima perintah, tidak lama kemudian dia membawa masuk 4 atau 5 pedagang. Para pedagang ini tidak saling mengenal. Setelah melihatku, mereka semua sedikit menjaga satu sama lain. Jadi mereka ragu-ragu dan tidak bisa menjelaskan maksud kedatangan mereka. Jika kalian di sini untuk urusan Wen Xiang, aroma harum, maka mari kita bicarakan secara terbuka. Jika tidak, silakan pergi. Aku tidak mengenal kalian dengan baik. Benar-benar tidak ada yang perlu dibicarakan, dan aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menjamu kalian. Kata-kataku sangat langsung. Dan setelah mengatakannya, aku bermaksud mengusir mereka. Akhirnya, seorang pedagang bernama Baiki berdiri dan berkata, Tuan Mudakin, mohon maafkan saya. Saya Baiki, ingin berbicara dengan Tuan Mudakin tentang urusan Wen Xiang. Baiki berbicara lebih dulu, pedagang lain takut kehilangan kesempatan dan ikut berbicara. Akhirnya, setelah berdiskusi, beberapa pedagang bersama-sama dengan harga 1.000 kaleng membeli resep rahasia Wen Xiang. Kemudian mereka bisa pergi ke tempat yang berbeda untuk melakukan produksi dan penjualan. Setelah beberapa pedagang pergi, aku melihat uang 1.000 kaleng dan tersenyum tipis. Paman Fu di samping tampak sedikit khawatir. Tuan muda, jika resep rahasia ini ada di tangan kita bisa menghasilkan banyak uang dalam satu musim panas, lalu menghasilkan uang lagi tahun depan, sehingga bisa berlanjut tanpa henti. Tetapi Anda telah menjual resep rahasianya. Jika orang lain tahu, jika kita ingin terus melakukan bisnis ini di masa depan, saya khawatir tidak akan mudah. Paman Fu, resep rahasia Wen Xiang sebenarnya tidak terlalu kuat. Selama mereka berusaha dan mempelajarinya perlahan, mungkin tahun depan mereka akan tahu. Jika demikian, tahun depan, apakah kita masih bisa terus melakukan bisnis Wen Xiang? Bahkan jika kita bisa, apakah masih bisa semulus tahun ini? Resep rahasia Wen Xiang tidak bisa melindungi kita terlalu lama. Dan bisnis ini menghasilkan uang terlalu lambat. Mampu menukarnya dengan begitu banyak uang sekaligus adalah hal yang baik bagi kita. Karena aku akan menggunakan uang ini untuk melakukan hal yang lebih besar. Menggunakan uang untuk menghasilkan uang adalah cara bisnis. Jadi, sambil bersiap untuk melakukan bisnis ini lagi, aku juga akan membuat air mawar. Dulu aku tidak punya uang, banyak bahan baku yang tidak mampu kubeli. Tetapi sekarang aku punya uang, bahan baku untuk membuat air mawar tidak lagi menjadi masalah. Air mawar bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada Wen Xiang. Setelah mendengar penjelasanku, Paman Fu tiba-tiba mengerti. Tuan muda, pelayan tua ini kurang pertimbangan. Aku melambaikan tangan, ambil 100 kaleng uang ini. Pergi beli beberapa hadiah bagus. Besok aku akan pulang kampung dengan istriku. Sore harinya, Paman Fu menyewakan 2 kereta kuda untukku, membeli hadiah yang hampir memenuhi 1 kereta kuda. Dan hadiah-hadiah ini, barang-barang yang diambil bernilai sangat mahal. Tang Yanrong sangat terkejut setelah mengetahui tentang pembelian hadiahku. Xiao Qing, dari mana Tuan Muda mendapatkan begitu banyak uang? Nona, Tuan Muda menjual resep obat nyamuk. Dijual seharga 1.000 koin. Menjual resepnya. Tiba-tiba, Tang Yanrong merasakan sedikit kegelisahan dan rasa bersalah. Jika bukan untuk membantunya, King Tian memiliki resep ini. Seharusnya bisa menghasilkan banyak uang, kan? Sekarang resepnya sudah dijual, yang lain pasti akan berebut bisnis. Tidak akan semudah yang dibayangkan sebelumnya. Nona, Tuan Muda sangat baik padamu. Dulu aku pikir King Tian itu bodoh. Jadi aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Tapi setelah menikah, aku menemukan bahwa King Tian tidak hanya tidak bodoh, tapi juga sangat pintar. Daging babi rebus yang dibuatnya sangat lezat. Yang terpenting, dia sangat baik padamu, Nona. Jadi, dia secara alami berharap nonanya bisa meraih kebahagiaan di depan mata. Lagi pula, Tuan Muda seperti King Tian sulit ditemukan. Tang Yanrong bisa melihat sedikit pikiran Xiao Qing. Melihat Xiao Qing sudah disuap olehku hanya dalam beberapa hari. Dia tidak bisa menahan diri untuk memelototi Xiao Qing. Apa menurutmu Tuan Muda baik? Bagaimana kalau aku menjadikanmu selir untuk Tuan Muda? Nona, apa yang kamu katakan? Xiao Qing masih kecil. Wajah Xiao Qing memerah,
dan dia tampak sedikit cemas. Tapi di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, alangkah baiknya jika dia bisa menikah dengan tuan muda. Dengan begitu, akan mudah untuk makan daging babi rebus. Keesokan paginya, Paman Fu memenuhi seluruh gerobak dengan hadiah. Kemudian dia meminta kusir untuk mengikuti gerobak di depan dan bergegas menuju kediaman Tang. Aku dan Tang Yanrong duduk di gerobak depan. Gerobaknya tidak besar tapi juga tidak kecil. Keduanya duduk berhadapan. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Gerobak perlahan berjalan. Keduanya bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Tang Yanrong sedikit mengangkat kepalanya dan menatapku. Aku juga kebetulan melihat ke sana. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk merasa canggung. Kemudian mereka memalingkan muka. Tapi pada saat ini, gerobak tiba-tiba mempercepat lajunya. Aduh, Tang Yanrong hampir jatuh. Jadi aku dengan cepat mengulurkan tangan dan memegangnya. Nyonya, apa kamu baik-baik saja? Tapi detik berikutnya, pipi Tang Yanrong memerah. Tiba-tiba dia menampar tanganku. King Tian, lepaskan. Di sisi lain, di dalam kediaman Tang. Sesuai aturan, para tetua keluarga Tang harus hadir di perjamuan. Kepala keluarga, Tang Yu, pagi-pagi sekali, memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan daun bawang. Hanya menunggu kedatangan Tang Yanrong dan aku. Namun, orang-orang di rumah, semua sibuk untuk waktu yang lama. Tang Yu tidak pernah melihat keberadaan putri keduanya, Tang Xin. Tetapi ketika Tang Yu tiba di luar pintu Tang Xin, suara Tang Xin dan pelayannya tiba-tiba terdengar dari dalam. Nona muda kedua, cepatlah berkemas dan keluarlah. Besan akan segera datang. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Kenapa aku tidak bisa seperti ini? Kamu juga tahu, si Tian itu bodoh. Apa yang dia tahu? Hari ini akan bagus jika dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Nona muda kedua, meskipun Tian itu bodoh, masih ada tamu lain di rumah. Sebaiknya kamu berdandan. Bodoh, Tian itu bodoh. Berita ini membuat Tang Yu sangat terkejut. Bagaimana mungkin putrinya menikah dengan orang bodoh? Itu adalah keluarga suami yang baik yang dipilih oleh Liu Xi. Segera dia menyadari bahwa Liu Xi tidak pernah menyukai Tang Yanrong. Tetapi kali ini dia sangat gembira. Dia mengambil alih pernikahan Tang Yanrong. Untuk meminta maaf, dia mencarikan orang bodoh untuk Tang Yanrong. Bukan tidak mungkin menjadi suami. Tang Yu menampar pahanya, merasa sangat menyesal. Hanya karena beberapa hari yang lalu dia terlalu sibuk dengan urusan sosial, dia menghancurkan kehidupan putrinya. Emosi marah menyebar, tetapi Tang Yu masih orang yang sangat tenang. Tidak mungkin hanya karena beberapa kata dari Tang Xin. Untuk menyimpulkan bahwa saya bodoh. Jadi setelah beberapa pertimbangan, Tang Yu memutuskan untuk mengadakan perjamuan kembali ke rumah. Uji saya sebelum dimulai. Setelah memikirkannya seperti ini, Tang Yu duduk di halaman belakang. Dan memerintahkan orang untuk memanggil Liu Xi. Jika saya benar-benar bodoh, dia tidak akan mengganggu Liu Xi. Jadi dia memerintahkan para pelayan untuk datang menemuinya di halaman belakang setelah saya tiba. Cuacanya sangat panas. Hampir tengah hari, saya dan Tang Yanrong akhirnya tiba di kediaman Tang. Setelah turun dari kereta, saya memerintahkan orang untuk mengeluarkan hadiah dari kereta di belakang. Para pelayan di kediaman Tang juga dianggap pernah melihat dunia. Melihat hadiah yang saya berikan sangat berharga, setidaknya ada 100 kain. Mereka semua diam-diam iri pada nona muda mereka karena menikahi suami yang baik. Bagaimanapun, hanya orang kaya yang akan memberikan hadiah berharga seperti itu untuk kembali ke rumah. Hadiah-hadiah itu dipindahkan ke kediaman Tang satu persatu. Setelah melihat ini, semua tamu memuji saya. Namun, ketika saya hendak mengikuti Tang Yanrong untuk menemui para tetua keluarga Tang, seorang pelayan kecil bergegas mendekat. Tuan menyuruh Anda menemuinya di halaman belakang. Saya tidak terlalu memikirkannya dan segera menjawab. Tang Yanrong juga ingin ikut, tetapi para pelayan memberitahu bahwa Tang Yu hanya memanggil saya seorang diri. Tang Yanrong sangat pintar. Melihat ayahnya hanya bertemu dengan saya seorang diri, dia menduga bahwa ayahnya mungkin telah mendengar sesuatu. Memikirkan hal ini, Tang Yanrong ingin ikut. Dengan kehadirannya, dia mungkin bisa membantu sedikit. Bagaimanapun, dia sangat percaya diri dengan tingkat kemampuannya. Tepat pada saat itu, Tang Xin tiba-tiba menyambutnya dan menghentikannya. Ah, kakak. Kamu sudah kembali? Adik sangat merindukanmu. Para tetua keluarga Tang juga merindukanmu. Mari kita pergi menemui mereka bersama. Saat ini, aku sudah mengikuti para pelayan ke halaman belakang. Setelah melihat Tang Yu dan Nyonya Liu duduk di bawah pohon besar, aku segera mempercepat langkahku dan berjalan mendekat. Menantu memberi hormat kepada ayah mertua dan ibu mertua. Nyonya Liu memutar matanya. Meskipun dia sedikit khawatir aku akan diperhatikan oleh Tang Yu. Bahwa aku bodoh, tetapi dia sudah memikirkan kata-katanya, jadi dia tidak terlalu peduli. Tang Yu berkata, menantu yang baik, duduklah. Beberapa waktu lalu, urusan Benang sangat sibuk. Jadi aku tidak sering berbicara denganmu. Semua urusan diurus oleh istrimu. Hari ini aku kembali. Kita sekeluarga harus mengobrol dengan baik. Aku mendengar Tang Yu mengucapkan kata-kata ini, dan memikirkan situasi barusan, aku merasa sedikit lucu. Dia merasa dia sedang mengujiku,
dan benar-benar menganggapku bodoh, tapi aku tidak mengungkapkannya. Ayah mertua mengabdi pada negara dan rakyat. Semangat seperti ini sangat mengagumkan. Aku secara alami menjilat pantat Tang Yu. Meskipun Tang Yu mendengarnya, dia juga merasa senang. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit curiga. Bukankah dia bodoh hari ini? Kenapa dia tahu cara menjilat pantat? Tang Yu semakin ingin mengujinya. Apa mengabdi pada negara dan rakyat? Ayah mertuamu hanyalah seorang juru tulis. Yang kulakukan hanyalah hal-hal kecil. Lihatlah para prajurit yang bertempur di medan perang. Merekalah yang benar-benar mengabdi pada negara dan rakyat. Aku mendengarkan dari samping. Sesekali aku setuju. Apa yang dikatakan ayah mertua masuk akal, tetapi menaklukkan dunia bergantung pada jenderal. Namun, memerintah dunia bergantung pada pejabat sipil. Ayah mertua juga sangat diperlukan. Semakin jelas aku menjilat pantatnya. Nyonya Liu di samping samar-samar merasakan sesuatu yang buruk. Terakhir kali aku melamar pernikahan, aku duduk di samping dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku tampak seperti orang bodoh. Kenapa kefasihanku hari ini begitu bagus? Dan setiap kalimat yang aku ucapkan menyentuh hati suaminya. Menantu terlalu melebih-lebihkan. Meskipun ayah mertuamu adalah seorang pejabat sipil. Aku juga mengagumi para pria yang bertempur di medan perang. Memikirkan mereka yang berjuang dengan darah, hatiku bersemangat. Berbicara tentang ini, Tang Yu tiba-tiba berhenti, lalu menatapku dan berkata, "Kudengar dari istriku bahwa menantu yang baik menulis puisi yang bagus di Danau Daming ketika melamar pernikahan. Pasti dia juga sangat berbakat." Sayangnya, ayah mertua tidak pernah berkesempatan untuk mempelajarinya. Tahun lalu, Liu Heita berkolusi dengan pasukan Turki dan mengganggu dinasti Tang kita. Pangeran Qin memimpin pasukan untuk memblokir bantuan Turki. Inilah yang memungkinkan Yang Mulia Pangeran untuk menyingkirkan pemberontak Liu Heita di Shandong. Bagaimana kalau menantu yang baik menulis puisi dengan tema ini? Nyonya Liu di samping merasa senang ketika Tang Yu memintaku untuk menulis puisi. Melihatnya saja, dengan bakat yang kumiliki, mana mungkin aku bisa menulis yang memuaskan ayah mertuanya. Kali ini jika masih menang, akan ada tontonan menarik nanti. Sedangkan untuk diriku, katakan saja tidak sengaja atau tertipu oleh Qin Feiyan. Bagaimanapun, Tang Yanrong sudah menikah dengannya. Entah dia melanjutkan atau kembali, dia akan dicemooh. Itu saja sudah cukup. Karena ayah mertua ingin mendengar puisi dari menantu, maka menantu akan mempermalukan diri sendiri. Aku bangkit dan berpura-pura. Kemudian aku melantunkan, Jenderal Besar berangkat berperang. Begitu baris puisi ini keluar, alis Tang Yu berkerut. Namun, aku tidak terburu-buru di sini. Masih melantunkan perlahan, siang hari gelap, gerbang ikan. Setelah baris puisi ini keluar, ekspresi Tang Yu sedikit rileks. Meskipun baris puisi ini biasa saja, itu juga menunjukkan pengetahuan, karena gerbang ikan mengacu pada zona pertahanan militer yang luas. Tempat dekat Turki dan dinasti Tang juga bisa disebut gerbang ikan. Aku melihat Tang Yu tidak seperti sebelumnya yang cemberut. Di sini aku terus melantunkan, 3 sisi baju besi emas, ikan Chen menghancurkan keberanian orang barbar. Setelah 2 baris puisi terakhir dilantunkan, Tang Yu tiba-tiba terkejut. 2 baris pertama biasa saja. Tetapi setelah menambahkan 2 baris terakhir ini, seluruh puisi tiba-tiba memberi kesan keagungan yang luar biasa, dengan efek mengubah yang busuk menjadi ajaib. Tang Yu tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Bagus." Tetapi dia baru saja berdiri dengan bersemangat, sebuah suara tiba-tiba datang dari tidak jauh. "Bagus, 3 sisi baju besi emas, ikan Chen menghancurkan keberanian orang barbar. Pria dinasti Tangku harus seperti ini." Setelah suara itu jatuh, aku melihat 3 orang berjalan masuk dari luar. Salah satunya bertubuh kekar dan auranya luar biasa. Orang yang berbicara barusan adalah orang ini. Aku tidak mengenal orang ini. Melihat mereka tiba-tiba muncul di sini, aku merasa sangat aneh di hatiku. Tepat ketika aku hendak bertanya siapa mereka, Tang Yu di samping tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, seolah tidak percaya. Dia segera maju untuk memberi hormat, "Jenderal Qin." "Adipati, mengapa Anda datang?" Orang yang datang adalah Qin Xiong, tetapi dia tidak mengenal Tang Yu. Tetapi Tang Yu mengenal Qin Xiong. Qin Xiong kembali dari pertempuran, setiap kali dia berjalan di kota Chang'an dengan sangat bergengsi. Tang Yu cukup beruntung melihatnya sekali, tetapi hanya dari jarak jauh. Biasanya, dia, seorang ibu rumah tangga kecil. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk bertemu Qin Xiong, seorang adipati? Namun, untuk Tang Yu, Qin Xiong hanya sedikit mengangguk. Memberi isyarat sedikit, lalu menatapku, "Kamu Qin Tian?" Saat ini, aku sudah tahu pria di depanku. Siapa? Lalu memberi hormat dengan patuh, Junior Qin Tian, menghormati Adipati I. Qin Xiong melihat ke atas dan ke bawah, melihat penampilanku yang tidak buruk, temperamen tenang, bahkan lebih jarang terlihat. Hatinya semakin menyukainya, lalu dia mengulurkan tangan dan menepuk Qin Huaiyu. "Cepat berlutut pada kakak penyelamatmu." Qin Huaiyu tidak berani ragu, dan segera berlutut ke arahku, "Terima kasih atas kebaikanmu menyelamatkan hidupku, kakak." Aku tertegun,
Kapan aku menyelamatkan Qin Huaiyu? Aku tidak berani ragu, dan segera maju untuk membantu Qin Huaiyu berdiri. Saat membantu, aku melihat dengan seksama pada Qin Huaiyu, dan setelah melihatnya seperti ini, aku tiba-tiba tersadar. Ternyata Qin Huaiyu ini adalah anak yang tenggelam yang diselamatkan oleh tubuh sebelumnya. Setelah menemukan hal ini, hatiku sangat gembira. Kupikir tubuh sebelumnya adalah orang bodoh. Selain masalah, tidak ada hal baik yang ditinggalkan untukku. Tapi sekarang sepertinya, tubuh sebelumnya juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Cepat bangkit. Itu hanya bantuan kecil. Mengapa perlu melakukan upacara sebesar ini? Melihat kerendahan hatiku, Qin Huaiyu merasakan rasa terima kasih di hatinya. Awalnya ayahnya memarahinya dan menyuruhnya untuk datang meminta maaf dan berterima kasih, meskipun dia melakukannya dengan berat hati. Tetapi di dalam hatinya dia masih sedikit tidak yakin. Tetapi setelah melihatku, dia tiba-tiba merasa bahwa aku adalah orang yang baik. Tahu berterima kasih, ini adalah pahlawan sejati, layak untuk dipanggil Qin Huaiyu dengan sebutan dermawan. Memanggilku kakak, meskipun aku tidak secara langsung mengakui hal ini, tetapi juga secara tidak langsung mengakuinya. Tang Yu dan Liu Xi berdua tercengang melihat adegan ini, terutama Liu Xi. Dia hampir linglung, apa yang sedang terjadi? Aku tiba-tiba menjadi putra seorang adipati? Dermawan Qin Huaiyu, ini membuat Liu Xi sangat marah, meskipun saat ini aku masih bukan apa-apa. Tetapi dengan Qin Huaiyu, calon adipati di sini, siapa yang berani menindasku? Akan sulit baginya. Mengapa keberuntungan Tang Yanrong begitu baik? Dia bersusah payah mencari, kupikir dia telah menemukan orang bodoh. Tetapi tanpa diduga, orang bodoh ini tidak hanya memiliki tulisan tangan yang bagus, tetapi sekarang juga dekat dengan seorang adipati. Sungguh menyebalkan, Tang Yu sangat gembira. Dia sekarang berpikir bahwa Tang Xin mengatakan aku bodoh. Ini pasti karena dia cemburu pada Tang Yanrong. Jadi dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Liu Xi dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun tidak diucapkan dengan jelas, itu juga membuat orang mengerti arti di matanya. Nyonya, Anda telah menemukan menantu yang baik untukku. Liu Xi dan Tang Yu telah menikah selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti Tang Yu? Tetapi setelah dia mengerti, hatinya dipenuhi dengan berbagai perasaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Tidak ada keadilan. Saat keduanya terkejut, Qin Huaiyu sudah berkata, kebaikan penyelamatan hidup dermawan. Bagaimana bisa dianggap masalah kecil? Saat itu aku tidak melihat dermawan. Aku mengira dermawan telah mengalami sesuatu. Sekarang dermawan baik-baik saja. Hatiku akhirnya tenang. Keluarga Qin Huaiyu memang baik. Selain sedikit cerewet, semua pemahamannya jelas. Begitu dia selesai berbicara, Qin Xiong mengangguk puas. Bagus, setia dan benar, baru anak laki-lakiku Qin Xiong. Dia berkata sambil berhayal. Kamu menyelamatkan nyawa anakku, dia memanggilmu dermawan, kakak. Kalian ditakdirkan. Kebetulan margamu Qin. Menurutku lebih baik begini. Kau bersujud padaku sebagai ayah angkat. Setelah ini, kau bisa sering berkunjung. Bagaimana menurutmu? Qin Xiong ingin mengangkatku sebagai anak angkat. Setelah kata-kata ini keluar, semua orang terkejut lagi. Meskipun anak angkat tidak bisa mewarisi gelar Qin Xiong atau apapun, tapi bisa menjadi anak angkat Yi Bogong dari dinasti Tang juga merupakan hal yang terhormat. Setelah ini melakukan sesuatu. Siapa yang tidak akan memberiku sedikit muka? Tang Yu semakin senang. Menantunya adalah anak angkat Yi Bogong. Dirinya juga bisa dibilang memiliki hubungan kekerabatan dengan Yi Bogong. Diun ya setelah ini. Kukira hakim daerah juga harus menghormatinya. Tang Yu terbiasa, tapi Liu Xi hampir pingsan karena marah. Dia merasa Tuhan sengaja mempermainkannya. Aku menjadi penyelamat Qin Huaiyu sudah membuatnya sulit menerima. Sekarang Qin Xiong bahkan ingin mengangkatku sebagai anak angkatnya. Sekarang dia sangat menyesal. Kalau saja dia tahu aku punya kesempatan seperti ini. Dia akan menikahkan putrinya denganku. Padahal aku sebenarnya sangat senang. Aku hanyalah orang biasa. Meskipun punya pengetahuan ribuan tahun, mencari nafkah tidaklah sulit, tapi di era yang mengutamakan kekuasaan ini. Jika tidak ada orang di belakang, akan jauh lebih sulit untuk melakukan sesuatu. Dengan Qin Xiong sebagai sandaran, pasti akan lebih lancar di masa depan. Hanya saja aku khawatir jika aku terlalu bersemangat, Qin Xiong akan mengira aku adalah orang yang menjilat penguasa. Jadi aku berpikir untuk menolaknya terlebih dahulu. Setelah Qin Xiong meminta, aku dengan enggan bersujud sebagai ayah angkat. Tapi sebelum aku sempat berbicara, Tang Yu tiba-tiba menepuk pundakku. Apa yang kau tunggu? Cepat bersujud pada ayah angkat. Dan tindakannya ini membuatku sedikit kurang repot. Aku segera memberi hormat dan berkata, tetap bersujud pada ayah angkat. Qin Huaiyu merasa senang di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kakak, adik kedua. Baik, baik, baik. Qin San. Qin Xiong memanggil nama Qin San. Saat ini Qin San segera mengeluarkan sebuah kotak. Ini 100 tael emas. Awalnya ingin berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan Huaiyu. Sekarang anggap saja ini hadiah perayaan yang diberikan ayah angkat untukku.
Sambil berkata, Qin Xiong melepaskan sebilah belati dari tubuhnya. Ayah angkat datang tergesa-gesa dan tidak punya persiapan. Belati ini adalah senjata pertahanan diri, aku berikan juga untukmu. Jaminan berulang-ulang bahwa barang-barang ini membuat orang sangat menginginkannya. Liu Xi melihat dari samping dengan mata berkedut. Aku buru-buru menolak dan berkata, ayah angkat, tidak boleh. Uang dan hadiah terlalu berharga. Masih tidak berani menerimanya. Melihatku bukan orang yang serakah akan uang, Qin Xiong menjadi semakin senang di hatinya. Sebenarnya, dia menerimaku sebagai putra angkat di satu sisi karena aku menyelamatkannya, di sisi lain karena sebelum dia datang. Dia sudah pergi ke rumahku dan melihat kincir air buatanku sendiri. Dia merasa kincir air otomatis itu sangat penting. Jika aku menjadi putra angkatnya, akan lebih mudah bagiku untuk menyerahkan cetak birunya, kan? Kincir air otomatis bermanfaat bagi rakyat Tang. Jika diserahkan kepada pengadilan, itu juga merupakan pahala. Aku sebagai putra angkatnya sendiri, juga membuatnya merasa bangga. Tapi dia berpikir seperti itu pada saat itu, tapi sekarang melihatku tidak serakah dan memiliki karakter yang baik. Dia semakin menyukaiku, merasa seperti menemukan harta karun. Buat apa banyak bicara? Biarkan kamu menerimanya, terimalah. Qin Xiong memasukkan kotak dan belati kepadaku, lalu bertanya. Sebelum datang, aku bertanya tentang perkebunanmu. Kincir air buatan sendiri itu tidak biasa. Suatu hari kamu pergi ke rumahku dan memodifikasi beberapa. Ayah angkat, tentu tidak masalah. Kincir air otomatis itu berdiri di luar. Jika hanya digunakan untuk konfigurasi, tidak perlu menggunakan bahan yang terlalu besar. Pangeran Qin sekarang bertanggung jawab atas irigasi masyarakat. Ayah angkat melihat kincir air otomatis itu sangat bagus. Kamu gambar cetak birunya, ayah angkat akan membantumu mempersembahkannya kepada Pangeran Qin. Qin Xiong adalah seorang jenderal militer, tidak pandai menyembunyikan. Jadi setelah mengakuiku sebagai putra angkat, dia tidak sabar untuk mengatakan tujuannya. Setelah aku mendengar ini, aku tertawa dalam hati. Ternyata begitu. Pangeran Qin peduli pada rakyat, sungguh berkah bagi rakyat. Jika kincir air otomatis itu benar-benar dapat membantu irigasi rakyat. Juga harus menyerahkan cetak biru kincir air otomatis, tentu tidak masalah. Aku tidak tahu kapan ayah angkat menginginkannya. Cuaca sangat kering, tanaman tidak menunggu. Setelah mendapatkan cetak biru, masih harus diproduksi. Sangat memakan waktu, tentu saja semakin cepat semakin baik. Aku berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, mohon ayah angkat menunggu sebentar. Setelah selesai berbicara, aku menyuruh orang mengambil kertas dan pena dan langsung membuat kincir air otomatis. Struktur dan segalanya telah berubah. Setelah Qin Xiong mendapatkan cetak birunya, dia sangat gembira di hatinya. Dia berbicara beberapa patah kata lagi denganku, lalu membawa cetak biru itu dan bergegas menuju Kabupaten Gaoling. Dia sudah tidak sabar untuk memberitahukan berita ini kepada Raja Qin, Li Shimin. Tetapi Qin Xiong baru saja pergi. Tang Yu berjalan mendekat, menepuk pundakku dan tersenyum. Anak baik. Benar-benar menantu yang baik. Aku lega Rong Er menikahimu. Saat ini, tatapan Tang Yu padaku penuh dengan kebahagiaan, dan setelah dia selesai berbicara, nadanya tiba-tiba berubah dan bertanya. Menantu, apa yang dimaksudkan Adipati Kuo tentang Ziyu Xi? Ayah mertua, itu adalah sesuatu yang ditemukan Xiao Su yang dapat menurunkan suhu ruangan. Sangat nyaman tinggal di dalam rumah. Jika ayah mertua menyukainya, Xiao Su akan mencari seseorang lain hari untuk merenovasi rumah untukmu. Bahkan Qin Xiong menyukai benda ini. Tang Yu secara alami juga penasaran. Sekarang aku sendiri yang mengusulkannya, dia tentu tidak akan menolak dan langsung menyetujuinya. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, menantu. Ayah mertua terlalu sopan. Anda adalah senior King Tian. Katakan saja apapun yang Anda butuhkan. Semakin manis aku berbicara, semakin Tang Yu menyukainya. Dia berharap bisa memperlakukanku sebagai putranya, sedangkan Liu Xi berdiri di samping, mengerutkan wajahnya dengan kesakitan. Saat ini, di perjamuan di depan, Tang Yanrong dan Tang Xin sedang menyapa para tetua keluarga Tang. Ada banyak tetua keluarga Tang, dan setelah menyapa mereka semua, sudah banyak waktu berlalu. Tang Yanrong khawatir ada masalah denganku. Jadi setelah menemui para tetua, dia bersiap untuk pergi. Tetapi saat itu, pelayan Tang Xin bergegas dari halaman belakang. Nona muda, pelayan itu belum selesai berbicara. Tang Xin tiba-tiba menjadi sombong. Berlari terburu-buru seperti ini, apakah ada sesuatu yang terjadi di pihak ayah? Pelayan itu tampak panik dan ingin memberi isyarat kepada Tang Xin. Tetapi Tang Xin merasa bangga dan berpikir untuk membiarkan para tetua melihat. Di mana dia memperhatikan lelucon Tang Yanrong, pelayan itu tidak punya pilihan selain berkata. Tetapi Tang Xin tampak mendesak. Pelayan itu tidak punya pilihan selain menjawab, sepertinya jenderal besar akan berangkat. Pelayan itu baru mengucapkan kalimat pertama. Tang Xin tidak bisa menahan tawa, urusan saudara ipar benar-benar bagus, cukup belak-belakan. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Tang Yanrong, wajah Tang Yanrong pucat, tetapi saat ini dia berusaha keras untuk tetap tenang.
Aku khawatir puisi ini akan menjadi bahan tertawaan. Mendengar ini, para tetua keluarga Tang juga berbisik, dan Tang Xin menjadi semakin sombong. Dengan cepat mendesak kata-kata di belakang. Nona, kata-kata di belakang sebaiknya tidak diucapkan. Tang Xin mengira itu adalah pelayannya, dan segera mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menakutkan, katakan. Pelayan itu tak berdaya dan hanya bisa melanjutkan. Bai Ri Anjing Guan, San Mian Huang Jinjia. Chen Yupo di Huan, hahaha. Begitu pelayan selesai berbicara, Tang Xin tidak bisa menahan tawa. Tetapi tepat ketika dia mengejek puisiku seperti ini, beberapa tetua keluarga Tang di sisi Tang tertegun, lalu mulai memuji. Bait yang bagus, San Mian Huang Jinjia Chen Yupo di Huan. Cukup berani, seluruh puisi memiliki aura heroik. Para tetua keluarga Tang tiba-tiba memuji, Tang Xin memang terkejut di sini. Dia menatap orang banyak dengan bingung, sedikit linglung. Apakah puisi ini bagus? Dia sedikit mengernyit dan tanpa sadar menatap Tang Yanrong. Tang Yanrong tersenyum tipis. Dia tidak menyangka aku bisa menulis puisi yang begitu bagus. Kalimat pertama puisi ini memang agak belak-belakan. Tetapi jika dipadukan dengan beberapa kalimat berikutnya, kalimat Jenderal Agung berangkat berperang, di depan malah memiliki keberanian untuk maju terus. Namun, beberapa kata diubah menjadi ajaib karena keburukannya. Hanya saja ketika Tang Yanrong menyadari bahwa puisi ini sangat bagus, dia juga sedikit terkejut. Jika puisi ini ditulis olehku, lalu apakah puisi Danau Daming yang dulu ditulis olehku? Aku jelas memiliki bakat yang sangat bagus, mengapa aku menulis puisi seperti itu saat melamar? Tang Yanrong tidak diragukan lagi cerdas. Dia dengan cepat menyadari suatu situasi, yaitu, ketika dia melamar. Aku khawatir aku menyembunyikan kebodohanku, dan tujuan aku menyembunyikan kebodohanku adalah agar tidak menikah dengannya. Memikirkan hal ini, harga diri Tang Yanrong akan runtuh. Dia sedikit marah. Aku adalah wanita cantik seperti itu, tetapi aku tidak mau menikah denganku. Tidak heran malam pernikahan itu. Aku hanya melihatnya sekali dan pergi. Dan dalam 3 hari, jika aku tidak meminta Xiao Qing untuk menemukanku, aku tidak akan pergi mencarinya. Namun, meskipun Tang Yanrong tidak senang di hatinya, dia tersenyum di wajahnya saat ini. Adik, kamu harus lebih banyak membaca, dan jangan menganggap ketidaktahuan sebagai kepribadian. Tang Yanrong tahu bahwa Tang Xin adalah orang yang cerdas dan sangat pintar. Puisi ini sudah keluar, aku khawatir hal-hal selanjutnya tidak akan merugikanmu. Jadi dia sekarang membiarkan pelayan Tang Xin berbicara. Dia harus membuat ibu dan anak perempuan Liu Si gila kali ini. Dia meraih kesempatan itu dan tidak mau melepaskannya, kata pelayan itu. Guye dan Tuan tidak mengatakan apa-apa lagi karena duk negara asing telah datang. Semua orang berdiskusi tentang Wenyan. Nama besar duk negara asing, Qin Shubao, jelas bagi semua orang, tetapi keluarga kecil mereka. Bagaimana mereka bisa memprovokasi tokoh seperti duk negara asing? Semua orang sedikit terkejut dan bingung. Pelayan itu melanjutkan, adipati dari negara asing datang mencari Guye. Guye menyelamatkan tuan muda dari adipati negara asing. Dia datang khusus untuk berterima kasih kepada Guye, tidak hanya memberikan salinan kitab suci yang diubah sebagai hadiah pernikahan, juga memberikan belati sebagai alat perlindungan diri kepada Guye. Mendengar ini, semua orang tercengang, termasuk Tang Yanrong dan Xiao Qing. Mereka memiringkan kepala mereka, mengapa dia memberikan belati? Kudengar itu hadiah pertemuan. Adipati dari negara asing mengakui Guye sebagai adik angkatnya. Begitu kata-kata ini selesai diucapkan, seluruh tempat itu langsung gempar. Bahkan Tang Yanrong dan Xiao Qing terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah upacara kembali ke rumah orang tua selesai, aku dan Tang Yanrong tinggal sebentar di kediaman Tang, lalu langsung kembali. Begitu mereka berdua duduk di kereta kuda. Tang Yanrong, yang tadinya menggandeng lenganku, langsung melepaskannya, dan ekspresinya sangat dingin. Lebih parah dari sebelumnya, yang membuatku bingung. Kupikir aku telah membalaskan dendam Tang Yanrong hari ini. Setidaknya Tang Yanrong harus mengubah pandangannya terhadapku, kan? Tidak harus langsung masuk ke kamar pengantin. Tapi tidak masalah bagiku untuk mendapatkan sedikit keuntungan, tapi melihat ekspresi Tang Yanrong. Sepertinya dia sangat jijik padaku, dan sedikit tidak tahu terima kasih. Apakah Nyonya puas hari ini? Mendengar ini, Tang Yanrong mendengus, aku bertanya padamu. Apakah lagu, Jenderal Besar, itu aku? Hal yang bagus seperti ini, tentu saja aku harus mengakuinya. Tang Yanrong mendengus lagi dan bertanya. Apakah lagu, di tepi Danau Daming, itu kau yang menulis? Aku sedikit mengernyit, merasa ada yang tidak beres, tapi sepertinya aku tidak bisa menghindarinya. Pada akhirnya, aku hanya bisa menjawab dengan berani. Ya, aku yang menulis. Melihatku mengakui bahwa kedua puisi itu aku yang menulis. Ekspresi Tang Yanrong tiba-tiba menjadi canggung, hatinya sangat tidak nyaman. Kedua puisi itu dia yang menulis. Kalau begitu, dia benar-benar tidak ingin menikah denganku. Tanpa sadar, hati Tang Yanrong dipenuhi dengan kesedihan. Dia memalingkan wajahnya dan tidak lagi memperhatikanku. Aku bingung, apa-apaan ini? Wanita itu sangat aneh.
Sepanjang jalan tidak ada percakapan. Tang Yanrong bertekad untuk tidak memperhatikanku. Aku sangat tidak berdaya. Setelah kembali ke rumah, aku langsung menuju kamar pengantin. Aku sangat lelah hari ini. Lebih baik kembali ke kamar untuk mendinginkan diri. Tapi begitu aku masuk kamar, Tang Yanrong bertanya dengan wajah dingin, "Apa yang kau lakukan?" Mendengar kata-kata ini, aku tahu bahwa Tang Yanrong tidak suka aku memasuki ruangan ini. Atau lebih tepatnya, situasi di antara kami berdua tidak membaik sama sekali. Semua yang terjadi hari ini hanyalah sandiwara. Kulihat Nyonya tidak banyak makan di kediaman Tang hari ini, jadi aku ingin bertanya apakah kau lapar. Hari ini rumah Tang sangat ramai, Tang Yanrong tidak nafsu makan, dan makanan itu jauh berbeda dibandingkan dengan babi braiset. Dia benar-benar tidak bisa memakannya. Dia tidak menyangka aku begitu perhatian. Bahkan menyadari hal ini. Namun, dia tidak bisa tidak berpikir, alangkah baiknya jika pria di depannya menyukainya. Tapi dia tidak mau menikah denganku dan menyembunyikan keinginan untuk bisa lolos. Semakin Tang Yanrong berpikir, semakin marah dia. Aku lapar, katanya. Baiklah. Buatkan aku babi braiset dan makan bersama Xiao Die. Lalu buatkan panekuk bawang dan gulung untuk dimakan. Aku berkata sambil bersiap untuk berbalik dan pergi. Mendengar babi braiset dan panekuk bawang, Tang Yanrong segera tidak bisa menahan air liurnya. Dia ingin menghentikanku, tetapi takut kehilangan muka. Dia hanya bisa dengan cepat memberi isyarat kepada Xiao Qing. Setelah Xiao Qing mengerti, dia tiba-tiba berlari dan menarikku. "Tuan, Xiao Qing juga lapar, berikan Xiao Qing sedikit." Bagaimana mungkin aku tidak mengerti maksud Xiao Qing? Gadis ini pasti sudah banyak makan di rumah Tang hari ini. Bagaimana mungkin dia lapar? Jelas itu untuk Tang Yanrong. Tidak sulit bagi Xiao Qing untuk makan, tunggu saja. Oke, pergi ambil saja. Setelah aku pergi, Xiao Qing berbalik dan menatap Tang Yanrong. "Nona, jika kamu suka, katakan saja sendiri. Sekarang Tuan pasti mengira aku seorang pecinta makanan. Aku sudah banyak makan di rumah Tang hari ini." Keesokan paginya, aku memanggil Paman Fu dan memberinya selembar kertas, menyuruhnya untuk membeli barang-barang yang tertulis di kertas itu. Paman Fu sudah tahu apa yang akan dibuat oleh Tuan Muda, yaitu air bunga. Jadi dia tidak terlalu bingung, hanya mengambil kertas itu dan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk terpana. "Tuan Muda, mengapa begitu banyak barang?" Di kertas itu tertulis padat belasan jenis bahan baku. Agak membuat pusing orang yang melihatnya. Resep rahasia air bunga sangat berharga. Aku menambahkan beberapa hal yang tidak berguna di atasnya. Agar tidak diketahui oleh orang-orang di toko obat. Ketika kamu membeli bahan baku, cobalah untuk membelinya secara terpisah. Jangan membeli lebih dari 3 barang di toko obat yang sama. Air bunga jauh lebih berguna daripada obat nyamuk. Aku pasti akan melindungi resep rahasia ini dengan baik. Setelah Paman Fu pergi, aku pergi melihat halaman tempat membuat obat nyamuk. Para pekerja bangunan tidak ada yang bermalas-malasan, lalu aku berbalik dan pergi. Sekarang di sini aku bisa memproduksi puluhan ribu batang obat nyamuk setiap hari. Setelah air bunga selesai dibuat, aku berencana untuk membawanya semua ke kota Chang'an untuk dijual. Pasar di kota Chang'an sangat besar. Jadi sekarang aku harus berusaha untuk memproduksi sebanyak mungkin. Hanya saja setelah meninggalkan halaman tempat membuat obat nyamuk, aku tiba-tiba merasa sedikit bosan. Aku ingin mencari Tang Yanrong, tetapi ketika aku memikirkan Tang Yanrong yang tidak peduli padaku, aku diam-diam meraung. Akhirnya, aku hanya bisa keluar dari perkebunan untuk berjalan-jalan. Banyak orang di desa Qin. Semua orang berteduh di tempat yang ada pepohonan, dan menyapaku dengan antusias saat aku keluar. Sekarang, warga desa Qin. Warga desa Qin masih tidak tahu bahwa aku adalah King Qiong Yizi, tetapi obat nyamuk yang kubuat membuat penduduk desa sangat terkesan padaku, jadi semua orang menghormatiku. Hanya saja banyak penduduk desa menyapaku. Qin Fei, yang berjalan perlahan, mendengus dan bersenang-senang di desa. Dia mungkin tidak tahu kejahatan apa yang telah diderita kakak perempuannya. Jelas, kata-kata Qin Fei mengandung makna tersembunyi. Aku sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan bertanya, "Apa maksudmu dengan ini?" "Qin Fei, kamu mungkin belum tahu. Aku baru-baru ini pergi ke Kabupaten Jingyang untuk berbisnis dan mendengar bahwa kakak perempuanmu diganggu oleh keluarga mertuanya. Dan diusir ke gudang kayu untuk tidur. Ceka-ceka, dia sangat baik padamu. Namun kamu pura-pura tidak tahu. Penjualan obat nyamuk di malam hari yang baik menyebabkan obat nyamuk keluarga Qin Fei pada dasarnya tidak dapat dijual. Mereka secara alami menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dari obat nyamuk mereka. Hanya saja mereka tidak bisa memikirkan apa itu, tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Jadi Qin Fei sangat membenciku. Dia memang mendengar sesuatu ketika dia pergi ke kota 2 hari ini. Tentang saudara perempuan Qin Fei. Hari ini, ketika dia melihatku berkeliaran di desa, dia tidak bisa menahan diri untuk mengejekku. Hanya saja aku tidak mau repot-repot mendengarkannya mengejek diriku sendiri. Kakak perempuan tertua sebenarnya diganggu oleh keluarga Han. Mereka benar-benar tidak menganggap serius keluarga Qin mereka. Selama aku ada, siapa yang berani menggertak kakak perempuan tertua?
Dan aku baru saja pulang dan menyiapkan barang-barang. Ketika aku hendak naik kereta lembu ke jalur Jingyang, aku tiba-tiba melihat Qin Huaiyun memimpin dua anak berlari masuk. Kakak Dai, kakak. Qin Huaiyun berteriak dengan keras dan berkata kepada dua anak di belakang, ini adalah rumah kakak laki-lakuku. Paviliun hujan mandiri mereka sangat sejuk. Suatu hari nanti, ayah akan meminta kakak laki-lakiku untuk membuat beberapa di rumah kita juga. Apakah kalian mau? Qin Huaiyun sangat bangga. Sejak dia datang ke sini kemarin dan merasakan paviliun hujan mandiri, dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Pagi ini, ketika dia bermain dengan Cheng Chumo, Yu Chi Baoling, dan yang lainnya, dia bahkan membicarakan manfaat paviliun hujan mandiri. Namun, Cheng Chumo dan Yu Chi Baoling sama-sama tidak percaya. Tidak mungkin, Qin Huaiyun harus memimpin mereka untuk melihatnya secara langsung. Ketika aku melihat Qin Huaiyun datang, sebuah ide tiba-tiba muncul di benakku. Saudara kedua, mengapa kamu datang? Siapa kedua orang ini? Kakak, ini putra Adipati Lu, Cheng Chumo. Ini putra Adipati Yu Chi Baoling. Kita semua datang untuk bermain dengan kakak laki-laki. Setelah Qin Huaiyun selesai berbicara, Cheng Chumo dan Yu Chi Baoling berdua maju ke depan untuk memberi hormat kepadaku. Aku adalah kakak laki-laki Qin Huaiyun. Itu berarti kakak tertua mereka. Aku menatap mereka berdua, usia mereka hampir sama dengan Qin Huaiyun. Semuanya terlihat seperti remaja awal. Cheng Chumo memiliki wajah bulat besar yang putih dan gemuk, sedangkan Yu Chi Baoling kurus dan berkulit gelap. Setelah keduanya memberi hormat, aku menunjukkan ekspresi sulit. Ketiga adik yang terhormat datang di waktu yang tidak tepat, aku kebetulan harus pergi ke Kabupaten Jinyang untuk urusan mendesak. Aku khawatir aku tidak bisa menjamu kalian bertiga. Mereka semua hanya datang untuk melihat keramaian, dan tidak merasa aneh bahwa aku pergi saat kepala rumah tidak ada. Namun, karena kesopanan, Qin Huaiyun tetap bertanya, kakak pergi ke Kabupaten Jinyang untuk apa? Aku ragu-ragu, dan setelah beberapa kali mempertimbangkan, baru berkata, kakak perempuanku ditindas oleh keluarga suaminya. Aku ingin pergi melihat apa yang terjadi. Mendengar kakak perempuanku ditindas, Qin Huaiyun langsung berdiri. Kakak adalah kakak perempuan Qin Huaiyunku. Bagaimana mungkin aku berdiam diri saat dia ditindas? Aku akan pergi dengan kakak, katanya sambil melirik Cheng Chumo dan Yu Chi Baoling. Mereka berdua juga tidak ragu dan langsung berteriak, kami juga ikut. Melihat mereka bertiga pergi, aku merasa lega. Keluarga Han itu bagaimanapun juga adalah keluarga pejabat, aku hanyalah rakyat jelata, aku khawatir akan sulit untuk mendapatkan keuntungan jika aku pergi sendiri. Tetapi dengan tiga berandalan kecil ikut, situasinya akan sangat berbeda. Ketiga adik yang terhormat bersedia pergi, itu tentu saja peduli padaku. Jangan menunda-nunda lagi, ayo cepat pergi. Tiba di keluarga Han di Kabupaten Jinyang, kami tidak masuk melalui gerbang depan, melainkan memanjat tembok dari pintu belakang. Aku tahu bahwa kakakku keras kepala dan tidak ingin aku tahu dia menderita. Jadi setelah masuk, aku mulai meraba-raba berdasarkan ingatan. Tetapi Cheng Chumo, sebagai putra seorang adipati, tampaknya sangat meremehkan hal ini. Setelah masuk, dia mengayunkan tangannya lebar-lebar dan suaranya sangat keras. Kakak Qin, kita mau kemana? Kakak Qin, masuk ya masuk, kenapa masih harus melompati tembok? Melihat ekspresi Cheng Chumo yang seolah-olah meminta dipukul, aku sangat terdiam. Jika kau berisik lagi, akan kulempar kau keluar. Sudut mulut Cheng Chumo sedikit berkedut. Meskipun dia sangat meremehkan kata-kata ini, dia tidak terus berteriak keras. Dia tampak seperti dianiaya, dan juga tampak sangat tidak rela. Tapi aku tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Aku hanya mencari berdasarkan ingatan dan segera tiba di halaman kayu bakar keluarga Han. Memasuki halaman kayu bakar, aku melihat seorang wanita. Dia sedang membelah kayu bakar. Wanita itu berpenampilan cantik, tetapi juga terampil dalam membelah kayu bakar. Ayunan kapaknya sangat gesit. Seolah-olah dia lebih hebat dari pria. Teknik kapak yang bagus, Cheng Chumo berteriak. Wanita itu terkejut dan segera bangkit dengan ketakutan. Siapa? Kakak. Suaraku sedikit tercekat. Awalnya aku tidak percaya keluarga Han menindasnya, tapi sekarang aku melihat kakakku seperti ini dengan mata kepala sendiri. Hatiku sakit sekali. Qin Feiyan menoleh dan ekspresiku langsung berubah. Kenapa kamu datang? Dia sedikit panik, ingin memarahiku dengan nada keras, tetapi akhirnya hanya menjadi pertanyaan. Aku tidak mengatakan apa-apa, maju dan meraih tangan Qin Feiyan dan berjalan keluar. Qin Feiyan bertanya dengan sedikit cemas, Xiao Tian, kemana kamu membawa kakak? Pulang. Di sini adalah rumahku. Kembali ke rumah keluarga Qin kita. Mulai sekarang, kamu tidak perlu tinggal di keluarga Han ini. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Mendengar ini, Qin Feiyan menjadi semakin cemas. Adik laki-lakinya tidak bodoh lagi. Aku hanyalah rakyat jelata. Bagaimana aku bisa menyinggung keluarga Han? Aku tidak akan kembali. Di sini adalah rumahku. Qin Feiyan melepaskan tanganku dan berbalik untuk berjalan masuk. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan adik laki-lakinya mengambil risiko bermusuhan dengan keluarga Han. Saat itu,
Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar halaman. Segera setelah itu, aku melihat seorang pria dan seorang wanita memimpin beberapa pelayan. Berlari dengan marah. Aku juga ingat pria dan wanita ini. Mereka adalah Han Wen, kakak laki-laki Han Wu, dan Zhang, istri Han Wen. Aku tidak terlalu mengenal kedua orang ini, tetapi melihat sikap mereka. Sepertinya mereka datang dengan niat buruk. Bagus sekali, Xiao Xi baru saja melapor bahwa seseorang memasuki halaman kayu bakar. Aku pikir kamu terlibat dengan pria liar. Ternyata adik laki-lakimu yang datang. Kenapa? Kamu ingin mensubsidi adik laki-lakimu lagi? Kamu telah menghabiskan semua mas kawinmu. Kenapa kamu masih ingin merusak barang-barang keluarga Hanku? Han Wen berbicara dengan sangat kasar, dengan mulut runcing dan perut kecil. Zhang di samping juga menatap Qin Feiyan dengan ganas. Qin Feiyan, yang biasanya berani di depan adik laki-laki dan perempuannya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat ini. Jelas, dia sangat takut pada pasangan itu. Aku mengerutkan kening sedikit ketika melihat ini. Beraninya mereka menggertak kakak perempuanku di depanku, mereka benar-benar tidak menganggapku serius. Memikirkan hal ini, aku terbang ke depan dan menampar Han Wen dengan satu tamparan. Han Wen sepertinya tidak menyangka aku akan bergerak. Tamparan ini benar-benar mengenai wajahnya. Suaranya sangat keras. Tamparan itu membuat Han Wen linglung. Beraninya kamu memukulku? Hei, aku akan memukulmu sampai mati. Aku mengutuk dan mulai bertindak. Qin Huaiyu dan Cheng Chumo, ketika mereka melihat situasi ini, tidak berani mengendur. Dia melompat dan menerkam juga. Meskipun mereka masih kecil, mereka telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Setelah ketiganya bergerak, mereka langsung memukuli Han Wen. Dia muntah-muntah, Zhang Xi di samping sangat terkejut. Dasar kau, King Tian. Beraninya kau membawa 3 pisau kecil untuk membela kakak perempuanmu? Apa kau menganggap keluarga Hanku ini apa? Bawa orang kemari, pukul mereka. Zhang Xi dan para pelayan di sampingnya segera bersiap untuk menyerang. Saat itu, aku tiba-tiba terkekeh. Coba kulihat siapa yang berani. Apa kalian tahu siapa mereka bertiga? Zhang Xi memaki, aku tidak peduli siapa mereka. Beraninya mereka memukulku? Hari ini, aku akan membuat kalian merangkak keluar. Saat Zhang Xi berbicara, Cheng Chumo tiba-tiba menamparnya. Kemudian, dia menendangnya dan memaki. Hanya karena perkataanmu ini, jika ayahku tahu, dia pasti akan menghancurkan keluarga Han kalian. Saat itu, aku mencibir, orang ini adalah Cheng Chumo, putra Adipati Lu, calon adipati. Setelah aku memperkenalkan Cheng Chumo, dia sangat bangga. Kakak Qin, untuk apa kau berbicara dengannya? Menurutku, bakar saja keluarga Han. Semua akan ditanggung oleh 3 keluarga adipati kita. Tak perlu takut. Setelah Cheng Chumo mengatakan ini, Han Wen dan Zhang Xi yang dipukuli tercengang. Mereka mengira hanya ada 1 putra adipati, Cheng Chumo, tetapi ternyata ada 3. Dan mereka segera tahu siapa 2 orang lainnya. Di seluruh kota Chang'an, jika berbicara tentang anak-anak nakal, nama Cheng Chumo, Qin Huaidao, dan Yu Baolin, siapa yang tidak tahu? Dalam hati mereka berteriak pahit. Bagaimana bisa mereka bertemu dengan 3 bencana ini? Tuan-tuan muda, ampunilah kami. Han Wen dipukuli hingga babak belur. Setelah mengetahui bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa mereka lawan, mereka hanya bisa memohon ampun. Saat itu, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar dari luar. Berani sekali kalian. Hentikan. Segera, seorang pria setengah baya berjalan masuk dari luar. Pria itu sangat berwibawa. Aku juga mengenal orang ini. Dia adalah ayah mertua kakak perempuanku, Han Xi. Awalnya, Qin Huaiyu dan yang lainnya sudah bersiap untuk berhenti. Tetapi setelah mendengar perkataan Han Xi, mereka langsung membuat keributan lagi. Tamparan demi tamparan kembali menghantam Han Wen. Ampun, ampun, berani sekali kalian. Apakah kalian ingin aku menangkap kalian dan memasukkan kalian ke penjara? Aku terkekeh. Tuan Han, ya? Mudah bagimu untuk menangkap kami, tetapi sulit untuk mengeluarkan kami. Han Wen buru-buru berteriak. Ayah, mereka adalah putra-putra adipati, kita tidak bisa melawan mereka. Cepat mohon ampun. Awalnya, Han Xi ingin mengandalkan jabatannya untuk menekan orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketiga anak laki-laki itu adalah putra-putra adipati. Hal ini membuatnya terkejut. Menyinggung mereka tidak akan ada baiknya bagi dirinya sendiri. Ekspresinya berubah dan dia segera maju. Tuan-tuan muda, mohon ampunilah kami. Jika kalian memukul anakku lagi, dia akan mati. Qin Huaiyu mendengus lalu berhenti. Halaman akhirnya menjadi tenang. Qin Feiyan di samping masih belum bereaksi. Adiknya hari ini benar-benar seorang pria. Dulu tidak pernah terpikir dia berani seperti ini. Tentu saja, yang lebih tidak disangka oleh Qin Feiyan adalah ketiga orang yang mengikutiku ini ternyata adalah putra seorang adipati. Kapan adiknya terlibat dengan mereka? Tuan Han menjelaskan, karena kakak perempuannya benar-benar dianiaya, maka aku tidak akan membiarkan kakak perempuanku tinggal di sini lagi. Han Xi sangat marah pada ketiga anak itu, hatinya sudah sangat kesal. Sekarang aku mengancamnya seperti ini. Tiba-tiba dia marah dan berkata,
Qin Feiyan telah menikah dengan keluarga Hanku, maka dia adalah orang dari keluarga Hanku. Bagaimana bisa aku membiarkanmu membawanya pergi? Begitu Hansi mengatakan ini, Qin Huayu bertiga segera maju, menunjukkan niat untuk menyerang lagi. Hansi ketakutan dan segera mengecilkan lehernya. Seluruh tubuhnya juga tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, tetapi aku menghentikan mereka bertiga. Kemudian menatap Hansi dan berkata, Tuan Han pasti merasa aku masih muda. Jika demikian, maka junior ini akan meminta ayah angkatku untuk berbicara dengan Tuan Han. Ayah angkatmu? Hansi sangat terkejut. Kapan aku mengakui ayah angkat? Saat ini, Qin Feiyan juga terlihat penasaran. Adiknya mengakui ayah angkat, mengapa tidak memberitahunya? Aku tersenyum tipis dan berkata, tidak salah. Pangeran dari negara lain pernah mendengarnya, kan? Dia adalah ayah angkatku. Ekspresi Hansi sedikit berubah. Jika aku datang sendirian, dia tidak akan percaya. Tapi hari ini Qin Huayu dan yang lainnya ada di sini. Aku bilang Qin Shubao adalah ayah angkatku. Dia tidak percaya juga tidak bisa. Tetapi bahkan setelah dia percaya, dia tetap tidak mau membiarkan Qin Feiyan pergi. Aduh, masalah kecil seperti itu, mengapa pangeran dari negara lain harus datang sendiri? Xiao Tian, kakakmu tidak menderita di keluarga Han. Dia adalah menantu perempuan keluarga Han. Kami bahkan tidak punya waktu untuk melayaninya. Bagaimana dia bisa menderita? Sikap Hansi mengalami perubahan besar. Aku sedikit terkejut. Tetapi dengan cepat mengerti, pasti Hansi mendengar bahwa Qin Xiong adalah ayah angkatku, dia ingin menjalin hubungan. Dia merasa bahwa dia baru saja melakukan hal buruk dengan membesar-besarkan kekuatanku. Tetapi aku merasa Hansi meremehkanku. Penderitaan apa yang dialami kakak perempuanku. Aku semua melihatnya dengan jelas. Jadi aku pasti akan membawanya pergi. Jika kalian tidak melepaskannya. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Hansi melihatku begitu terkejut. Dia pernah melihatku sebelumnya. Bukankah aku orang bodoh? Mengapa setelah meluruskan semuanya, seluruh orang berubah? Berubah menjadi penuh senjata tajam. Hansi masih ingin mengatakan sesuatu lagi, Qin Huayu bertiga tiba-tiba maju. Mengepungnya. Seketika, seluruh halaman kecil kembali dipenuhi dengan aura pembunuh. Hansi melihat pemandangan ini. Kalau begitu, aku tidak berani lagi menyuruhnya mempertimbangkan. Hanya bisa tersenyum pahit dalam hati, asalkan Feiyan bersedia. Bawa saja dia pergi, dia tidak menyerah, tetapi menyerahkan keputusan kepada Qin Feiyan. Qin Feiyan tidak menyangka adiknya benar-benar menjadi putra angkat Qin Xiong. Jika dia menjadi putra angkat Qin Xiong, mengapa dia harus takut pada keluarga Han? Mengapa dia harus tinggal di keluarga Han dan diperlakukan dengan buruk, bahkan jika mereka tidak akan lagi menindasnya? Tetapi suaminya sudah meninggal. Apa gunanya dia terus tinggal di sini? Xiao Tian, kakak akan pulang bersamamu. Saat mengatakan ini, Qin Feiyan sedikit tersedak, karena dia tahu adiknya akhirnya dewasa, akhirnya bisa melindunginya. Dan setelah mendengar kata-kata ini, hatiku juga merasa sangat terharu. Kakak berkata demikian. Itu berarti kakak akhirnya mengakui kemampuanku, percaya bahwa aku bisa melindunginya. Ini adalah kepercayaan kakak padaku. Baiklah kakak, ayo pulang. Sambil berkata aku menarik lagi tangan Qin Feiyan dan berjalan keluar. Kali ini Qin Feiyan tidak menolak sama sekali, dan seluruh keluarga Han melihat kami berempat berjalan dengan angkuh. Pergi, meskipun sangat marah di hati mereka, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dalam perjalanan pulang, aku menjelaskan situasinya kepada Qin Feiyan, dan sepanjang jalan ini, Qin Feiyan tidak lagi memiliki sikap mendominasi seperti dulu. Saat ini dia lebih seperti seorang gadis kecil, dia tampaknya sangat menikmati perasaan dilindungi. Akhirnya, di tengah sapaan dari para penduduk desa, kami akhirnya kembali ke rumah. Baru saja kembali ke rumah, Tang Yanrong sudah menunggu bersama Xiao Qing dan Xiao Di, dan sambutan Tang Yanrong membuat Qin Feiyan semakin menyukai dan menghormati Tang Yanrong. Dia sebelumnya merasa bahwa adiknya sembuh dari penyakitnya karena menikahi Tang Yanrong. Sekarang melihat Tang Yanrong pengertian dan menghormatinya, tentu saja dia semakin menyukainya. Xiao Rong, apakah Xiao Tian menindasmu? Jika dia berani menindasmu, beritahu kakak, kakak akan membantumu memukulnya. Kemudian Qin Feiyan melindungi Tang Yanrong. Aku yang mendengar kata-kata ini di samping langsung mengeluh dalam hati, satu Tang Yanrong saja sudah membuatku tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang kembali lagi satu orang yang cenderung melakukan kekerasan. Hidupku di masa depan mungkin tidak akan mudah, tetapi Tang Yanrong memberiku muka, dan tersenyum kakak. Suamiku sangat baik padaku, mana mungkin menindasku, baguslah kalau tidak menindasmu. Ayo, kita mengobrol dengan baik, empat wanita pergi bersama. Cheng Chumo tiba-tiba mendekat, kakak Qin, hidupmu di masa depan mungkin tidak akan mudah. Aku melihat Cheng Chumo dengan wajah seperti orang dewasa kecil, tiba-tiba ingin memukulnya. Apa yang kamu tahu anak kecil? Seolah-olah kamu lebih mengerti wanita. Pergi, pergi. Setelah berjalan setengah hari, sangat panas dan tidak nyaman. Pergi ke ruang tamu, kita bersantai, aku akan menyuruh orang menyiapkan makanan, kita makan dengan baik. Sambil berbicara,
Aku membawa mereka ke ruang tamu. Orang-orang ini sudah lama ingin melihat Ziwu, jadi mereka tidak sabar untuk mengikuti. Tiba di ruang tamu, Qin Huayu dengan bangga mengangkat kepalanya. Bagaimana? Aku tidak menipumu, kan? Di sini sangat sejuk. Cheng Chumo dan Yu Chi Baoling. Mereka melihat ada Ziwu, mereka sangat menyukainya, dan buru-buru berteriak agar aku punya waktu. Juga berikan mereka transformasi. Hari ini mereka banyak membantu. Tentu saja aku menyetujui semuanya satu persatu. Setelah mengatakan ini, seseorang sudah membawa Hong Xiaoro. Setelah 3 orang melihat piring-piring Hong Xiaoro, mereka langsung meneteskan air liur. Tanpa menunggu aku membuka mulut, mereka mulai makan. Mereka merasa perjalanan hari ini tidak sia-sia. Qin Huayu, Cheng Chumo, dan Yu Chi Baoling bermain lama di perkebunan Qin. Akhirnya, mereka semua sedikit enggan. Mereka merasa bersamaku sangat menarik. Dulu mereka nakal di kota Chang'an. Mereka sering menggerta orang, tetapi seperti hari ini menggerta orang dan merasa sangat benar. Ini adalah pertama kalinya. Dan tinggal di Ziwu, aku benar-benar tidak ingin pergi. Jika bukan karena takut keluargaku khawatir, mereka benar-benar ingin tinggal di Ziwu seumur hidup. Ketika pergi, 3 anak itu masing-masing memiliki wajah enggan. Seolah-olah aku hanya perlu mengatakan, kalian tinggallah, mereka akan benar-benar tinggal. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Meninggalkan 3 tuan muda di perkebunan bukanlah hal yang baik. Belum lagi ketiga tuan muda ini terlalu nakal dan mudah membuat masalah. Hanya saja ketika ketiga tuan muda ini tidak pulang semalaman, akan disalahartikan sebagai hilang. Kalau begitu, aku memasukkan bahan-bahan mentah ini ke dalam peralatan yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk ekstraksi, sebenarnya, peralatan ini sangat sederhana, hampir sama dengan batu giling untuk menggiling kacang. Hanya saja yang digiling bukan kacang, tetapi berbagai macam herbal dan sejenisnya. Bahan-bahan mentah herbal ini di bawah tekanan benda berat perlahan-lahan akan hancur dan bahkan mengeluarkan cairan. Setelah cairan ini keluar, aroma dapat tercium. Tetapi pada saat ini, cairan dan serpihan bercampur. Aku menemukan sepotong kain kasa halus. Menyaring serpihan itu, dan cairan itu terbuka ke dalam baskom di bawahnya. Meskipun sudah disaring, tetapi cairan di baskom masih keruh. Saat ini, perlu terus-menerus menggoyangkan untuk memisahkan cairan dari kotoran di dalamnya. Akhirnya, tuangkan cairan terbersih di atas ke dalam botol. Ini cairan di dalam botol sangat murni. Ini adalah air mawar paling standar. Membuka botol, aroma telur menyerbak, mengoleskannya ke tubuh juga sangat menyegarkan. Bahkan jika ada nyamuk, nyamuk tidak akan berani mendekat, dan jika digigit nyamuk. Setelah mengoleskan air toilet, langsung tidak gatal lagi. Setelah itu, berulang kali memuji, tuan muda benar-benar terlalu pintar. Benda ini jauh lebih baik daripada obat nyamuk. Obat nyamuk hanya bisa dinyalakan di dalam rumah, keluar rumah masih akan diserang nyamuk, tetapi setelah mengoleskan air toilet ke tubuh, tidak hanya harum tetapi juga mengusir nyamuk. Bukankah itu lebih baik daripada obat nyamuk? Memasak satu baskom dengan sangat gembira. Fubo akan mulai produksi masal besok. Lusa aku akan pergi ke kota Chang'an. Di sana aku akan mengunjungi Bai King. Sekalian membawa obat nyamuk dan air toilet kita. Juga dibawa ke kota Chang'an untuk dijual. Tuan muda, tenang saja. Besok aku akan langsung mencari orang untuk produksi. Pasti tidak akan menunda pekerjaan. Ada uang untuk dihasilkan. Fubo sangat termotivasi. Aku mengangguk. Setelah mendorong pintu keluar, aku menyadari hari sudah larut. Aku secara refleks ingin pergi ke kamar tamu untuk beristirahat, tetapi baru berjalan 2 langkah tiba-tiba teringat Ajie akan kembali. Jika Ajie tahu aku tidur terpisah kamar dengan Tang Yanrong, maka besok aku khawatir akan dipukuli. Memikirkan rupa Ajie, aku tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Kemudian langsung berjalan menuju kamar pengantin. Tiba di luar kamar pengantin, aku ragu-ragu sejenak. Tetapi pada akhirnya tetap memberanikan diri mendorong pintu masuk. Begitu aku masuk, Tang Yanrong langsung cemberut. Kenapa kamu datang? Malam ini aku tidur di sini. Xiao Qing mendengar kata-kata ini, menunjukkan sedikit kesedihan, lalu mundur keluar. Tetapi Tang Yanrong malah mengerutkan kening dan berkata, tidak boleh, aku dari tadi. Tidak seperti biasanya, Ajie kembali. Aku tidak banyak bicara. Ekspresi Tang Yanrong sedikit berubah, tentu saja mengerti maksud dari perkataanku. Qin Feiyan kembali. Dia menyadari bahwa keduanya hanya pura-pura, besok dia mungkin akan membuat keributan. Meskipun hari ini Qin Feiyan sangat baik padanya. Tetapi dia masih sedikit takut pada Qin Feiyan. Kamu tidur di lantai? Kata Tang Yanrong sambil berbalik badan merebut tempat tidur. Aku tidak keberatan. Aku tahu Tang Yanrong pengertian. Tidur satu atap tidak ada masalah. Tetapi ingin tidur satu ranjang tidaklah mudah. Aku juga tidak banyak bicara, mencari tikar tipis untuk digelar di lantai. Lalu berbaring. Cahaya bulan malam ini sangat bagus, menembus jendela dan menyoroti tubuhku. Tang Yanrong berbaring di ranjang, gelisah dan tidak bisa tidur. Dia belum pernah dengan seorang pria beristirahat di satu ruangan. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman.
tanpa sadar membuatnya ingin berbalik badan. Lihat apa yang sedang kulakukan. Dia berbalik dan melihatku, lenganku terangkat menatap ke arahnya. Mata mereka bertemu, suasana tiba-tiba menegang. Apa yang kau lihat? Tang Yanrong sedikit kesal, merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh seorang pria, tapi aku tersenyum. Tidak melihat apa-apa. Setelah mengatakan itu, aku terus menatapnya. Tang Yanrong sedikit kehilangan kesabaran dengan jawabanku. Seandainya aku mencari alasan untuk menjelaskan, mungkin dia tidak akan terlalu marah. Tapi dia jelas-jelas melihat tapi malah bilang tidak melihat apa-apa. Bukankah ini membuatnya kesal? Apakah dia menganggap Tang Yanrong bodoh? Aku menyentuh Tang Yanrong. Dia bangkit dari tempat tidur dan menatapku dengan tajam, lalu bangkit dan menghindar keluar. Jika aku tidak bisa mengganggunya, bisakah aku menghindarinya? Lagi pula, aku tidak bisa tidur jika dia menatapku. Lebih baik menikmati pemandangan malam yang menakjubkan. Tang Yanrong keluar, menggigil kedinginan tertiup angin. Aku tersenyum pahit dan tiba-tiba tidak mengantuk. Aku mengangkat lenganku dan menatap langit-langit. Suara air di luar bergemericik. Tidak sampai setengah dupa kemudian, Tang Yanrong. Ketika dia masuk, dia tampak sangat marah, tanpa sedikit mudah tersinggung. Setelah duduk di tepi tempat tidur, dia terus menggaruk tangannya. Saat menggaruk, tiba-tiba dia merasa sedih dan tidak bisa menahan tangis. Tang Yanrong menangis dengan sedih. Dia memang merasa sangat sedih. Menikah dengan pria yang tidak mencintainya, dan dihina oleh pria itu dalam segala hal. Tapi tidak apa-apa jika dihina oleh seorang pria. Malam ini dia bahkan diganggu oleh nyamuk. Dia berada di luar selama kurang dari setengah dupa. Lengannya digigit nyamuk beberapa kali, terasa gatal dan tidak nyaman. Setelah kembali, pria ini mulai terus menghindarinya. Menghindar dan terus menghindar, dihina oleh pria ini dalam segala hal. Tapi tidak apa-apa jika dihina oleh seorang pria, malam ini dia bahkan diganggu oleh nyamuk. Dia berada di luar selama kurang dari setengah dupa. Lengannya digigit nyamuk beberapa kali, terasa gatal dan tidak nyaman. Setelah kembali, pria ini masih tidak peduli padanya, sungguh keterlaluan, sungguh menyedihkan. Saat itulah aku yang tadinya berbaring tiba-tiba duduk dan langsung berjalan ke arah Tang Yanrong. Ketika Tang Yanrong melihatku berjalan ke arahnya, dia terkejut. Mungkinkah dia akan memaksanya? Atau apakah tangisannya mengganggunya? Mungkinkah dia akan menyakitiku? Tang Yanrong berpikir dalam hati bahwa ini tidak baik. Apa yang ingin kau lakukan? Tang Yanrong menatapku dengan waspada, tapi tidak berhenti menggaruk lengannya. Gigitan nyamuk sangat gatal. Melihat Tang Yanrong seperti ini, aku menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Ulurkan lenganmu. Apa yang ingin kau lakukan? Tang Yanrong tidak mengulurkan tangannya. Malah memeluk lenganku erat-erat. Aku semakin kehilangan kata-kata, berpikir tentang Tang Yanrong ini. Apa yang ada di pikirannya? Tidak mungkin, aku hanya bisa duduk di samping Tang Yanrong. Lalu meraih lengan Tang Yanrong dan meletakkannya di pangkuanku. Jangan bergerak. Tang Yanrong terkejut dengan bentakanku, dan langsung tidak berani menarik lengannya kembali. Bersamaan dengan itu, dia sangat ingin tahu apa yang akan aku lakukan. Dia sedikit mengangkat kepalanya untuk melihatku, merasa bahwa aku dari saku. Mengeluarkan botol kecil yang sangat indah, lalu menuangkan sedikit cairan dari botol itu. Kemudian tanpa berkata apa-apa, menggosokkannya ke lengannya. Apa yang kamu lakukan? Tang Yanrong terkejut dengan tindakanku dan segera menarik lengannya kembali. Beraninya aku menggosok lengannya. Benar-benar orang cabul, bajingan. Tapi Tang Yanrong belum sempat menariknya. Sudah aku tahan lagi. Jangan bergerak. Jika ingin lengannya tidak gatal, dengarkan aku. Aku tidak menggunakan banyak kekuatan pada Tang Yanrong. Aku masih mengulangi gerakan tadi sampai lengan Tang Yanrong sudah diolesi semua, barulah aku berhenti, bangun dan berbaring tidur lagi. Waktu sudah larut, Tang Yanrong sampai sekarang tidak mengerti apa yang terjadi tadi. Dia duduk di kepala tempat tidur dan menatap dengan bingung. Tapi saat ini aku menutup mata, seolah-olah sudah tertidur. Namun, segera dia menyadari bahwa lengannya sama sekali tidak gatal. Tidak hanya tidak gatal, dia juga bisa mencium aroma yang samar. Ini terlalu ajaib. Tang Yanrong tidak menyangka bahwa cairan yang aku keluarkan adalah. Tang Yanrong menjilat bibirnya. Tetapi tiba-tiba merasa puas, seolah-olah matahari baru saja terbit, Xiao Qing berlari dengan wajah bersemangat. Nona, tahukah Anda apalagi yang telah ditemukan Tuan Muda? Tang Yanrong memutar matanya dan berkata. Apalagi yang dia temukan? Minyak sereh. Tuan Muda telah menemukan minyak sereh. Orang-orang mengatakan bahwa minyak sereh ini tidak hanya sangat harum, tetapi juga dapat menghilangkan bau. Semprotkan ke tubuh, nyamuk tidak berani mendekatimu. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Ada juga. Minyak serai ini juga memiliki efek yang luar biasa pada gigitan serangga dan nyamuk. Xiao Qing terus berbicara tanpa henti. Tang Yanrong memang diam-diam senang. Ternyata yang dia oleskan padaku tadi malam adalah minyak sereh. Benar-benar barang bagus. Dioleskan tadi malam, sekarang dia masih bisa mencium aroma, dan pagi ini saat keluar. Tulisan di luar juga benar-benar tidak menggigitku, pada awalnya aku sedikit terbiasa.
Ternyata ini efek dari air bunga. Apakah air bunga ini akan dijual oleh Tuan Muda? Tang Yanrong bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Qing mengangguk. Benar, Nona, kata Tuan Muda. 1 botol air bunga seharga 1 koin. Hari ini usahakan untuk memproduksi 100 botol. Besok Tuan Muda akan pergi ke kota Chang'an. Saat mengunjungi Adipati, dia juga akan menjualnya, jika penjualannya bagus. Perluas produksi. Saat mereka berdua berbicara di dalam rumah, aku tiba-tiba masuk dari luar. Melihat Tang Yanrong mengira bahwa dia telah mendengar apa yang baru saja dikatakan, dia merasa sedikit malu. Tetapi kemudian dia sedikit marah. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu saat masuk? Aku terkejut. Apakah perlu mengetuk pintu saat memasuki kamar sendiri? Bukankah ini terlalu canggung? Tang Yanrong mengerutkan kening. Tetapi dia tidak bisa membantah dan bertanya, ada apa? Besok kita akan pergi ke kediaman Adipati untuk berkunjung. Kamu juga ikut. Sebagai istriku, tidak pergi agak tidak pantas. Mendengar aku akan membawanya menemui Qin Shubao, Tang Yanrong merasa sangat gembira. Aku menganggapnya sebagai istriku. Jika tidak, aku tidak akan mengatakan itu. Namun, dia segera berpikir bahwa ini mungkin karena aku takut kehilangan kesopanan. Jadi aku membawanya bersamaku. Semuanya sama seperti saat kita kembali ke rumah keluarga Tang, itu hanyalah sandiwara. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi sedikit sedih. Namun, dia tidak bisa menolak permintaan ini. Pertama, terakhir kali aku membantunya menaikkan gengsinya, dia berhutang budi padaku. Tidak masuk akal jika dia tidak setuju. Selain itu, Qin Shubao bukan orang lain. Dia adalah Adipati Agung dari dinasti Tang, orang yang sangat populer di istana Pangeran Qin. Dia juga pahlawan di mata banyak orang di dinasti Tang. Orang seperti dia, jika dia tidak menikah denganku. Aku khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Qin Shubao seumur hidupnya. Sekarang dia memiliki kesempatan yang begitu baik. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Oke. Jam berapa kita berangkat besok? Aku khawatir kita harus berangkat sebelum fajar. Aku berencana untuk pergi bersama Paman Fu dan kakak untuk membawa obat nyamuk dan air bunga. Untuk menjualnya di kota Chang'an. Setelah membuka pasar, kamu dan aku akan naik kereta ke kediaman Adipati. Tidak akan menunda upacara dan perjamuan siang. Kota Chang'an agak jauh dari desa Qin. Tidak mudah untuk bolak-balik. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk membuka penjualan obat nyamuk dan air bunga di kota Chang'an. Itu bisa dimengerti. Tang Yanrong secara alami juga mengerti. Karena ide-ideku ini, aku mengangguk setuju. Keesokan paginya, saat hari masih gelap, aku dan Tang Yanrong bangun. Sudah hampir 2 jam, jadi ketika kami tiba di kota Chang'an. Matahari sudah sangat terik sehingga setelah memasuki kota Chang'an, tidak banyak pejalan kaki di jalanan. Paman Fu duduk di depan kereta sapi sambil menyeka keringatnya, melirik jalan Chang'an dan melihat bahwa tidak ada orang yang berkumpul di seluruh jalan. Dia diam-diam merasa tidak enak. Tuan Muda, tidak ada banyak orang di jalanan. Bagaimana kita menjual obat nyamuk dan air kolon? Mengapa kita tidak menunggu sampai matahari tidak terlalu terik sebelum kita keluar untuk menjualnya? Paman Fu pernah mengunjungi kota Chang'an. Meskipun dinasti Tang baru didirikan selama beberapa tahun, kota Chang'an masih sangat makmur. Jika cuacanya tidak terlalu panas, pasti ada begitu banyak orang di sini sehingga akan ada perasaan mengerikan. Tapi aku menggelengkan kepala. Jika kita menunggu sampai cuacanya tidak panas, itu akan menjadi senja. Tapi jika kita menjual pada saat itu, aku khawatir kita tidak akan bisa pulang hari ini. Menarik kereta ke penginapan besar di kota Chang'an. Ada banyak cara untuk berbisnis dan mempromosikan produk. Karena tidak ada cara untuk menarik pelanggan di jalanan, kita hanya bisa melakukan penjualan dari pintu ke pintu. Menurutku, ada banyak orang di penginapan. Dan makanan paling mudah menarik lalat. Menjual di sana adalah yang paling tepat. Setelah Paman Fu menerima perintah, dia mengendarai kereta ke Jalan Zukue. Jalan Zukue sangat lebar dan panjang. Tetapi ada sedikit toko di kedua sisinya. Sebagian besar adalah kediaman para bangsawan Chang'an. Kediaman seorang adipati berada di jalan ini. Bisnis yang kita lakukan relatif kelas atas. Target konsumennya adalah para pejabat tinggi dan bangsawan. Pasar barat ramai dengan barang dagangan. Hampir semua jenis barang dapat dibeli di sini. Kami pergi ke pasar timur terlebih dahulu. Saat itu tengah hari. Meskipun cuacanya panas, beberapa penginapan di pasar timur masih melakukan bisnis dengan cukup baik. Kami dengan cepat menemukan satu yang tampak sukses dan memiliki toko yang besar. Penginapan itu bernama Si Haiju, dengan 2 lantai di atas dan bawah. Menempati beberapa hektar tanah. Para tamu datang dan pergi di depan pintu tanpa henti. Seorang pelayan menyambut para tamu. Panas membuatnya basah kuyup. Aku turun dari kereta dan maju ke depan. Pelayan itu buru-buru menyambutku. Tuan, berapa banyak orang? Kami tidak datang untuk makan. Pelayan itu. Meskipun dia melihat bahwa aku masih muda, dia tidak mengabaikanku. Setelah dia masuk dan memberitahu, dia segera berlari keluar lagi. Silakan Tuan Muda ikut dengan saya. Aku tersenyum dan masuk ke dalam.
Setelah masuk ke dalam, terlihat banyak sekali pelanggan di penginapan tersebut. Meskipun para pelanggan ini berkeringat karena panas, mereka tetap menikmati makan dan minum. Namun, nyamuk dan semut yang terus berdatangan membuat mereka merasa jengkel. Mereka terus-menerus menggunakan sumpit untuk mengusir nyamuk dan semut yang merayap di atas hidangan. Keluhan terus terdengar. Melihat ini, aku tahu bisnis hari ini pasti akan berhasil. Tidak lama kemudian, aku tiba di depan meja penginapan. "Pelayan Lu, ini tuan muda yang ingin bertemu denganmu," kata pelayan toko, lalu pergi. Pengelola Lu mengangkat kepalanya. Melihatku sekilas, dia bertanya, "Aku tidak tahu bisnis apa yang ingin tuan muda bicarakan?" Pengelola Lu bernama Lu Feng, adalah orang yang pandai berbisnis, selalu menyambut orang dengan senyuman. Meskipun aku masih muda, dia tidak sedikit pun meremehkanku. "Pengelola Lu, saya menjual obat nyamuk. Saya pikir penginapan Anda pasti membutuhkan obat nyamuk." Benar, setelah dinyalakan, ada aroma samar. Dan itu bisa menghilangkan nyamuk dan semut. Ada banyak pelanggan di sini, tetapi mereka juga mereka yang menjalankan penginapan paling membenci nyamuk dan semut. Jika ada banyak nyamuk dan semut, itu tidak higienis. Banyak pelanggan menolak. Yang paling menjengkelkan adalah beberapa pelanggan berpura-pura menemukan uang perak di makanan. Untuk menipu. Bisa dikatakan bahwa kejahatan nyamuk dan semut, bagi penginapan mereka, beberapa kali terjadi saat cuaca panas. Jika nyamuk dan semut bisa diusir, tentu saja itu hal yang baik. Namun, Lu Feng berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi dia berkata, "Jika tuan muda benar-benar memiliki benda ini, si Hai Jun Dao tidak keberatan membeli beberapa untuk digunakan. Hanya saja saya tidak tahu apakah obat nyamuk ini seperti yang Anda katakan. Apakah itu bisa mengusir nyamuk dan membunuh lalat? Bagaimana kalau kita mencobanya di penginapan?" Ini tidak terburu-buru untuk membuka mulut, hanya menunggu efeknya. Setelah beberapa obat nyamuk dinyalakan, nyamuk dan semut benar-benar mati atau melarikan diri. Tidak lama kemudian, tidak ada lagi nyamuk di seluruh penginapan. Atau lalat berdengung dengan berisik, para tamu sedang makan, pertama-tama mencium aroma harum. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa bahkan kata-katanya pun hilang, dan mereka sangat terkejut. "Lau Zhanggui, benda apakah ini yang benar-benar mengusir nyamuk?" Biming sering makan di Si Haiju, pelanggan lama, tidak bisa menahan diri untuk bertanya beberapa patah kata. Lu Feng menyalakan obat nyamuk ini benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Hatiku terkejut dan senang. "Tuan Zhang, obat nyamuk ini dijual oleh anak muda ini. Melihat obat nyamuk ini sangat kuat, semua orang ingin membelinya." Lu Feng secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Obat nyamuk anak muda ini sangat mudah digunakan. Saya tidak tahu apakah harganya murah. Lu Feng sebagai seorang pengusaha, yang paling diperhatikan secara alami adalah harga. 1 batang obat nyamuk 1 koin. 10 koin memberikan 11 batang. Jika lebih dari 100 koin, Anda bisa memberikan beberapa batang lagi. 1 batang obat nyamuk 1 koin. Semua orang yang hadir, setelah mendengar harga obat nyamuk, berdiskusi, segera setelah itu mereka mengepung saya. "Beri saya 100 kain." "Saya juga ingin 100 koin." Lu Feng di sini sedikit cemas, mendorong kerumunan dan berteriak, "Anak muda, Anda ingin berbisnis dengan saya? Beri saya 1 rangkaian kain." Tidak mungkin, bagi mereka, 1 koin untuk 1 batang obat nyamuk terlalu murah. Mudah digunakan dan murah, tidak ada yang bodoh, orang-orang di Chang'an tidak kekurangan uang. Terutama mereka yang mampu menghabiskan uang di penginapan Pasar Timur, awalnya beberapa rangkaian obat nyamuk, saya pikir setidaknya harus 4 atau 5 penginapan dapat menjualnya habis. Siapa yang mengira hanya di Si Haiju saja, obat nyamuk sudah terjual habis. Tidak ada satu orang pun di sini yang membeli kurang dari 100 koin. Lau Zhanggui dari Si Haiju bahkan lebih murah hati. Membeli lebih dari 2.000 batang secara langsung. Tetapi bagi mereka yang menjalankan bisnis penginapan, lebih dari 2.000 batang tidak terlalu banyak. Saya khawatir jika dinyalakan di mana-mana, tidak akan memakan waktu lama. Obat nyamuk segera terjual habis. Mereka yang tidak membeli masih sedikit tidak menyerah. "Anak muda, apakah masih ada obat nyamuk yang dijual?" "Obat nyamuk yang saya bawa hari ini sudah habis terjual. Jika Anda ingin, Anda bisa menunggu besok, tetapi obat nyamuk sudah habis. Saya di sini masih memiliki beberapa air bunga. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik." Air bunga. Semua orang tertawa lagi, mereka belum pernah mendengar tentang air bunga. Benda apakah air bunga ini? Semua orang melihat ke arahku, air bunga adalah sesuatu yang lebih baik daripada obat nyamuk. Obat nyamuk bakar hanya bisa dinyalakan di dalam ruangan, tetapi setelah losion bunga dioleskan ke tubuh, tidak hanya harum, tetapi juga menyegarkan dan menenangkan. Yang terpenting, nyamuk tidak berani mendekatimu lagi. Sambil berkata, aku mengeluarkan sebotol losion bunga dan membukanya, lalu menuangkan sedikit ke lengan beberapa pelanggan. Setelah dioleskan, tubuh mereka langsung mengeluarkan aroma, dan nyamuk serta lalat benar-benar menjauhi mereka. Setelah melihat efeknya, mata semua orang menunjukkan ekspresi yang bahkan lebih bersemangat daripada sebelumnya. Orang-orang ini biasanya suka bepergian kemana-mana, tetapi ada banyak nyamuk di luar.
Jadi begitu mereka keluar, mereka digigit nyamuk. Jika mereka memiliki losion bunga dan mengoleskannya ke tubuh mereka, bukankah mereka bisa pergi kemanapun mereka inginkan? Tuan Serigala kecil, berapa harga sebotol losion bunga ini? Pembuatan losion bunga rumit, dan bahannya sangat mahal, jadi harga sebotolnya tidak murah. 1 koin perak untuk sebotol. Mereka merasa tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan untuk membeli sebotol losion bunga seharga 1 koin perak. Namun, di antara para pelanggan, ada beberapa yang benar-benar kaya, jadi orang-orang ini membeli 2 botol tanpa ragu-ragu. Mereka awalnya ingin membeli beberapa botol lagi, karena benda ini harum saat dioleskan ke tubuh. Sangat cocok untuk diberikan kepada kerabat dan teman. Tapi losion bunga, saya masih ingin mempromosikannya lebih banyak, jadi saya hanya menjual 2 botol untuk setiap orang. Tidak banyak orang yang sangat kaya di penginapan. Jadi tidak banyak orang yang membelinya. Meskipun Lu Feng sangat menyukai losion bunga, dia hanya bisa menggunakannya sendiri. Dia tidak bisa mencatatnya di buku penginapan. Jadi dia tidak membelinya, dan hanya menyukainya dalam hati. Sementara orang-orang di bawah membeli obat nyamuk bakar dan losion bunga, di sebuah kamar di lantai 2, seorang pria kaya berusia sekitar 20 tahun mengancam pelayan Xiao Zhao, di bawah berisik. Ada apa? Suruh pengelola Lu naik menemui saya. Melihat nona mudanya marah, Xiao Zhao tidak berani ragu, dan segera turun untuk memanggil pengelola Lu. Lu Feng ini adalah pengelola Si Hai In, tetapi bukan pemiliknya. Pemiliknya adalah orang kaya di depannya, Lu Huaniang. Lu Huaniang berasal dari keluarga Lu dari Fanyang, salah satu dari 5 marga besar dan 7 keluarga terkemuka, seorang wanita Konfusianisme. 5 marga besar dan 7 keluarga terkemuka semuanya adalah keluarga bangsawan terkenal dengan warisan yang kaya. Oleh karena itu, Lu Huaniang, meskipun hanya seorang wanita, mampu membuka penginapan sebesar ini di tempat seperti kota Chang'an. Lu Zhenggu, ada keributan di bawah, ada apa? Nona, ada seseorang bernama King Tian di bawah yang menjual obat nyamuk dan air beraroma. Semua orang berebut untuk membeli. Pelayan tua ini juga membeli 2 koin. Mendengar Lu Feng membeli obat nyamuk seharga 2 koin, Lu Huning langsung mengerutkan kening. Dia tidak tahu banyak tentang obat nyamuk. Lu Feng tiba-tiba membeli begitu banyak. Apakah dia gila? Namun, Lu Huning telah berbisnis selama bertahun-tahun dan sangat cerdas. Bertanya apa itu obat nyamuk dan apa itu air beraroma, Lu Feng berkata, Lu Huning, obat nyamuk digunakan untuk mengusir nyamuk dan menghilangkan gatal setelah dibakar. Segera, nyamuk di penginapan akan diusir. Pelayan tua ini berpikir kita menjalankan penginapan. Bukankah pelanggan akan lebih banyak jika tidak ada nyamuk? Ditambah lagi harganya murah. 1 koin untuk 1 batang, jadi pelayan tua ini memutuskan untuk membeli lebih banyak. Mendengar Lu Feng berkata demikian, ekspresi Lu Huning sedikit berubah, lalu tiba-tiba menyadari bahwa di kamarnya ini ternyata tidak ada nyamuk, dan ada aroma samar. Dia segera mengerti bahwa itu pasti obat nyamuk yang dibakar di bawah yang aromanya naik. Mengusir nyamuk. Aroma bisa tercium di lantai 2. Nyamuk diusir bersih. Lu Huning sangat terkejut. Dia tidak menyangka obat nyamuk ini begitu bagus. Tidak masalah jika dia membeli lebih banyak. Namun, dia tidak mengatakan apapun kepada Lu Feng, hanya bertanya tentang air beraroma. Lu Feng berkata, air beraroma dioleskan ke tubuh, seharum air mawar yang diimpor dari wilayah barat, tetapi memiliki efek mengusir nyamuk. Setelah dioleskan, nyamuk tidak berani menggigit. Lu Huning dan yang lainnya setidaknya berasal dari keluarga Gu di Wuxi, pengetahuan mereka jauh lebih baik daripada yang lain. Impor dari berbagai negara di wilayah barat. Mereka tahu banyak hal. Lu Huning mendengar bahwa air beraroma itu seperti air mawar dari wilayah barat. Barang-barang yang diimpor oleh berbagai negara. Jadi dia terkejut, lalu segera memerintahkan. Kalau begitu, belikan saya air beraroma sebanyak yang Anda bisa. Lu Feng tertegun dan berkata, Nona, 1 koin untuk 1 botol? Dan King Tian itu hanya mengizinkan setiap orang membeli 2 botol. Bahkan jika harganya 10 koin untuk 1 botol. Beli untukku. Temukan cara untuk membeli lebih banyak. Lu Feng tidak mengerti mengapa nonanya sangat menyukai benda ini. Tetapi masih segera menerima perintah dan mundur. Lu Huning di sini memang sedikit bersemangat. Air Qiang Wei adalah barang persembahan, dan hanya 15 botol yang diimpor dari wilayah barat, yang dapat dikatakan tidak ternilai harganya. Tidak bisa dibeli hanya dengan uang, sehingga baik selir di istana, atau selir di istana, atau istri bangsawan lainnya, bangga bisa mendapatkan sebotol. Air Qiang Wei. Sekarang air bunga yang saya jual sama dengan air Qiang Wei. Dan itu juga mengusir nyamuk, yang jauh lebih baik daripada air Qiang Wei. Hal seperti ini sangat cocok untuk diberikan sebagai hadiah. Lu Huaniang berbisnis di pasar timur, dan kadang-kadang dia benar-benar perlu merawat beberapa orang. Sangat cocok untuk memberikan air bunga sebagai hadiah, dan ada juga banyak wanita dari keluarga Lu mereka yang menjadi selir di istana. Jika Anda ingin wanita dari keluarga Lu mereka lebih disukai di istana, biarkan mereka mengoleskan air bunga.
Seharusnya membuat mereka lebih unggul, kan? Selir disukai karena air bunga, maka keluarga Lu cabang ini. Maka keluarga Lu cabang ini juga akan dihargai di seluruh keluarga. Otak Lu Huanyang berputar sangat cepat, dan setelah memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Biarkan Lu Feng pergi membeli air bunga. Tetapi saat ini, Lu Huanyang hanya tertarik pada air bunga. Dia tidak terlalu penasaran dengan orang yang menjual air bunga. Dalam pandangannya, saya menjual air bunga. Hanya seorang pedagang yang bepergian ke dan dari wilayah barat. Namun, ketika Lu Feng turun, saat hendak mencari saya untuk membeli air bunga, dia melihat seseorang dengan wajah feminin berdebat dengan saya. Lu Feng memiliki jaringan luas di ibu kota, dan sekilas mengenal orang itu sebagai Shun, kepala urusan internal Istana Timur.